Haha, Sok Jisuan melihat Mu Chen yang berhasil keluar dari cermin penghakiman. Nampaknya Jisuan menyesal coba menenggelamkan Mu Chen dalam lautan penghakiman. Bukan hanya Mu Chen berhasil keluar, bahkan dia berhasil meningkatkan kultivasinya yang semula bencana roh tahap pertama. Kini Mu Chen bisa sejajar dengan Jisuan, bencana roh kelas 3. Biar kalian tidak penasaran, Mimin kasih 2 judul di episode kali ini. Simak yuk. Di langit, kilatan dingin melintas di mata Jisuan saat ia menatap petir yang mengelilingi Mu Chen. Matanya menyipit saat dia memikirkan pernyataan Mu Chen sebelumnya. Namun, dia memutar mulutnya menjadi seringai sinis ketika dia menjawab, "Oh, benarkah?" Jelas, dia tidak percaya bahwa Mu Chen juga memiliki laut yang berdaulat. Lagi pula, tidak peduli seberapa menakjubkan pertemuan yang dia miliki, tidak mungkin untuk naik dari tingkat pertama bencana roh untuk memanggil Laut Sovereign hanya dalam 1 jam. Namun, dalam menghadapi sarkasme dan merendahkan Jisuan, Mu Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebagai gantinya, dia sedikit tersenyum, ekspresinya menjadi dingin sedingin es. Kilatan dingin melintas di matanya yang gemuruh sementara tangannya menyihir segel. Suara mendesing, pilar cahaya merah tiba-tiba meledak ke langit dari mahkota kepala Mu Chen. Bersamaan dengan itu, kekuatan iblis yang jelas menembus langit dan bumi, seolah-olah binatang buas purba yang akan segera lahir. Semua orang menatap pemandangan itu. Di dalam pilar cahaya merah, pilar iblis raksasa berdiri diam. Permukaan pilar iblis sudah usang dan memiliki jejak perubahan kehidupan. Tidak mungkin untuk mengatakan apa yang bisa menyebabkan tanda mengerikan itu, tetapi juga bisa dibayangkan bahwa pada zaman purba, pilar iblis Meru besar kemungkinan besar telah melalui pertempuran mengerikan dan berdarah. Di atas pilar iblis, beberapa pola aneh bisa dilihat, seperti rantai terjerat di sekitar permukaan pilar, seolah-olah mereka mengikat pilar iblis Meru Agung. Pola-pola ini secara alami segel yang dipanggil Mu Chen dari halaman abadi di dalam tubuhnya. Setelah semua, aura iblis dari pilar iblis Meru besar terlalu kuat, dan sebelumnya tidak mungkin bagi Mu Chen untuk mengendalikannya. Karenanya, dia hanya bisa menyegelnya. Namun, sudah waktunya bagi segel untuk dihancurkan. Sebuah kilatan dingin melintas di mata Mu Chen, dan dia bergerak segera, muncul di hadapan pilar iblis Meru besar, menyihir segel dengan satu tangan dan kemudian memberikan pukulan ke pilar iblis. Berdengung, gelombang memancar dari telapak tangan Mu Chen dan kemudian menyebar. Halaman abadi, yang tersembunyi di dalam aura seanya tiba-tiba mengeluarkan sedikit dengungan. Cahaya ungu gelap mekar dan melonjak dari telapak tangan Mu Chen. Segel, hancurkan. Sebuah suara samar terdengar di hati Mu Chen. Wish wish. Pola cahaya ungu gelap di permukaan pilar iblis Meru besar dengan cepat meleleh. Ledakan, dengan mencairnya segel, pilar iblis Meru besar tiba-tiba bergetar tajam dan keras. Pilar iblis besar, yang awalnya setinggi 100 kaki, telah berkembang dengan cepat tanpa kendali Mu Chen. Melihatnya dari kejauhan, sepertinya itu bisa mencapai ke langit. Kekuatan iblis yang mengerikan yang berasal dari pilar iblis meningkat dalam ledakan tajam, melukis langit dan bumi merah-merah. Saat melihat ledakan kekuatan iblis yang ganas, banyak hati gemetar ketakutan. Bahkan kepala akademi spiritual di langit sedikit terkejut oleh kekuatan mengerikan ini. Kepala Tai Chang melihat pemandangan itu, kilatan kejutan muncul di matanya yang muram, ketika dia bergumam, apakah dia bermaksud untuk mematahkan segel pilar iblis Meru besar. Artefak jahat purba ini jelas tidak mudah dikendalikan. Pilar iblis Meru besar pernah menjadi harta paling berharga dari istana naga iblis. Kepala Tai Chang agak berpengetahuan luas dalam hal ini. Karenanya, dia tahu kekuatannya dengan sangat baik. Jika istana naga iblis dapat mengembalikan pilar iblis Meru besar ke keadaan semula, bahkan jika Akademi Spiritual Surga Utara mendapat bantuan naga Laut Utara, akan sulit bagi mereka untuk menang. Sekarang pilar iblis Meru besar telah mendarat di tangan Mu Chen, bisakah dia benar-benar menggunakannya? Dengan kemampuannya saat ini, dengan artefak jahat seperti itu, saat dia kehilangan kendali, dia kemungkinan akan dilahap oleh kekuatannya. Semua orang menatap pilar iblis mengerikan di langit. Setelah dia memecahkan segel, Mu Chen menatap dan menatap pilar iblis besar di depannya. Permukaan pilar tampak seolah-olah memiliki retakan merah, yang tampaknya berbentuk mulut iblis. Meludahnya gelombang mengerikan kekuatan iblis yang tak henti-hentinya mengungkapkan sisi yang paling menakutkan dari pilar iblis Meru besar. Mu Chen bergerak dan segera muncul di bagian atas pilar iblis Meru besar.
Jatuh. Namun, tepat saat dia mendarat, pilar iblis Meru besar bergetar hebat. Kekuatan iblis yang ganas berubah menjadi seberkas cahaya merah darah, menyapu ke arahnya secara langsung. Artefak jahat seperti itu tidak dapat ditawar dengan mudah, dan dengan asal legendarisnya, kejahatan yang begitu kuat akan memiliki kecerdasannya sendiri. Mu Chen telah menyegelnya sebelumnya. Oleh karena itu hanya bisa mengintai diam-diam, tapi sekarang segel telah rusak, secara alami tidak akan membiarkan Mu Chen mengendalikannya. Menghadapi kemungkinan pilar iblis Meru besar melahapnya, Mu Chen mendengus dingin. Jelas bahwa dia mengharapkan ini terjadi. Menginjak kakinya dengan berat, pola cahaya ungu gelap menyebar dengan cepat di sepanjang sol kakinya. Ketika garis-garis itu menyebar, aura iblis yang menakutkan tiba-tiba berkurang seperti gelombang yang melemah. Meskipun pilar iblis Meru besar menjadi agresif dan brutal, halaman abadi dalam tubuh Mu Chen memiliki kekuatan untuk mengekang dan menahannya. Saat itu menjadi sasaran serangan balik Mu Chen, pilar iblis Meru besar tampaknya menahan diri, dan tidak lagi berani melahap Mu Chen. Sekarang kamu taat, biarkan aku meminjam semua kekuatanmu. Mu Chen merasakan pilar iblis Meru besar tenang. Dia tersenyum ketika dia langsung duduk langsung di atas pilar iblis. Saat ia mengangkat tangannya dengan ringan, kekuatan setan merah melonjak ke langit, dan terwujud menjadi seberkas cahaya merah, menyelimuti Mu Chen. Suara mendesing. Aliran kekuatan iblis tak berujung mengalir ke tubuh Mu Chen, dan akhirnya, bergegas ke aurasea dalam dirinya seperti naga ganas. Setelah segel pilar iblis Meru besar telah dihancurkan, menjadi jelas bahwa itu lebih sengit daripada ketika itu telah disegel, dan kekuatan-kekuatan iblis jauh lebih besar daripada yang pernah ada di masa lalu. Kekuatan iblis yang ganas dan luas terus-menerus mengalir ke aurasea, dan seluruh aurasea menjadi merah padam. Ketika kapasitasnya secara bertahap mencapai batasnya, rasa sakit diam-diam masuk. Dalam menghadapi rasa sakit yang tajam dan sangat besar ini, bagaimanapun, Mu Chen masih tetap tak bergerak saat dia memicu kekuatan iblis dari pilar iblis Meru besar untuk terus melonjak ke auraseanya. Wish. Ketika rasa sakit yang hebat melonjak, tekanan dari kekuatan iblis tidak bisa lagi ditampung di aurasea. Ini menghasilkan sedikit distorsi pada titik pusat aurasea. Ketika distorsi mencapai titik ekstrim, bintik hitam kecil muncul, nyaris tidak terlihat, tetapi fluktuasi aneh muncul darinya. Di dalam titik hitam kecil itu, seolah-olah dunia kecil yang aneh tersembunyi di dalamnya. Ketika titik hitam kecil itu muncul, kekuatan isap yang mengerikan meledak dari itu, dan tiba-tiba kekuatan setan di dalam aurasea meraung sebelum ditelan seluruhnya oleh titik hitam kecil itu. Dalam waktu singkat, aurasea menjadi kosong lagi, tanpa sedikit pun energi spiritual yang tersisa di dalam. Di atas pilar iblis, tubuh Mu Chen bergetar sedikit. Dia menatap langit yang jauh, mengarahkan senyum ke arah Jisuan, yang telah menatapnya dengan dingin. Dia kemudian bangkit, tangannya perlahan menyebar. Ledakan, ruang di belakangmu, Chen tiba-tiba tampak terdistorsi, dan dalam distorsi ruang itu, tampaknya lautan darah muncul. Itu juga menyerupai lautan energi spiritual yang luas, tetapi energi spiritual samudera ini dicat merah seperti darah. Itu tampak sangat berdarah. Tak terhitung orang yang melihat lautan darah merah di ruang bengkok di belakang Mu Chen, saat ketakutan melintas di mata mereka. Laut berdaulat, saudara Mu Chen benar-benar memanggil Laut Sovereign. Yusi melihat pemandangan di depannya dan berseru kaget. Ye Qingling dan yang lainnya juga memiliki ekspresi syok yang tak terbayangkan. Setelah semua, Mu Chen hanya memiliki kemampuan tingkat pertama bencana roh sebelum memasuki cermin penghakiman, tapi sekarang, dia maju langkah tiba-tiba sejauh memanggil Laut Sovereign. Bukankah itu terlalu menakutkan? Lingxi menggelengkan kepalanya dengan lembut ketika dia berkata dengan lembut, itu bukan Laut Sovereign yang dipanggil Mu Chen. Dia hanya memanggil Sovereign Origin di auraseanya, lalu mengisinya dengan kekuatan iblis dari Great Meru Demonic Pillar. Namun, kekuatan ini bukan benar-benar miliknya, oleh karena itu ia memiliki batas-batasnya dan tidak dapat bertahan lama. Laut Sovereign hanya dapat ada untuk waktu yang singkat sebelum menghilang, tetapi itu harus menjadi tujuannya. Petik 2. Asal berdaulat yang disebutkan di atas adalah bentuk asli dari lautan berdaulat, tetapi untuk membentuk laut berdaulat yang sebenarnya, perlu untuk menyempurnakannya dengan energi spiritual sendiri. Sekarang, Mu Chen tidak punya cukup waktu untuk melakukannya, jadi dia menggunakan pendekatan lain.
Meminjamkan kekuatan pilar iblis Meru besar dan menanamkannya dengan Sovereign Origin dapat membentuk Laut Sovereign palsu. Namun, Mu Chen tidak peduli jika Laut Sovereign nyata atau salah pada saat ini. Dia hanya membutuhkan kekuatan. Begitu dia memiliki Laut Sovereign, semua keuntungan Jisuan akan lenyap sepenuhnya. Dengan fisik petir rune Enya Rune dan kekuatan Laut Sovereign, saat ini Mu Chen dapat dihitung sebagai benar-benar tak terkalahkan di bawah tingkat Sovereign. Gelombang gejolak dari Laut Merah bergulung di ruang bengkok saat Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya. Dia memandang Jisuan, yang berada di kejauhan, ekspresinya muram. Sudut mulut Mu Chen menyeringai dingin saat dia mengulurkan tangannya, dengan ringan menekuknya, dan menunjuk ke Jisuan. Pria muda itu menanamkan kakinya di pilar iblis besar-besaran. Matanya, satu merah tua, yang lain dengan kilat yang berkedip, gelap seperti petir yang melilit di sekitarnya. Aura penindasan yang tak terkatakan perlahan meresapi arena. Tekanannya melampaui tekanan Jisuan, tampaknya lebih kuat. Saat ini, Mu Chen mirip dengan dewa pendendam yang penuh dengan niat membunuh saat ia mengintimidasi semua orang di arena. Mu Chen menginjak pilar iblis Meru besar. Kekuatan iblis berputar-putar di seluruh langit dan bumi. Semua orang menahan nafas karena penindasan. Mereka mengangkat mata untuk melihat pemuda yang tinggi dan tampan. Dia memiliki pandangan yang dingin dan mata merahnya berkedip karena marah. Dia menatap datar pada Jisuan dari jauh dan berkata dengan tenang, tidak ada hasil dengan pertarungan yang kita miliki bertahun-tahun yang lalu. Sudah waktunya untuk melihat siapa pemenangnya. Jisuan tampak murung dan berkata perlahan, sepertinya selama Mirror of Judgment, aku seharusnya tidak ikut campur. Aku malah memberimu kesempatan. Menilai dari situasinya, Mu Chen pasti kebetulan pada sesuatu yang hebat ketika dia terjebak dalam pusaran energi spiritual. Kekuatannya tiba-tiba meningkat sangat pesat, dan dia telah mencapai tingkat ketiga dari bencana roh. Dia bahkan bisa membuka Laut Sovereign dan setara dengan Jisuan. Mu Chen mengabaikan apa yang dia katakan, dan menatap Jisuan dengan intensitas yang meningkat. Tapi kamu belum mengecewakanku. Kalau tidak, aku akan ditertawakan karena mewaspadai kamu. Jisuan menggenggam kedua telapak tangannya. Lampu suci berkumpul bersama dan tombak cahaya dewa muncul. Ada sayap di atasnya dan tampak sangat istimewa. Itu seperti sayap malaikat. Cahaya suci yang kuat, menyala-nyala, berputar dengan fluktuasi yang mengesankan. Tombak malaikat, kepala Tai Chang melihat tombak panjang berfluktuasi kuat di tangan Jisuan dan menatapnya. Dia berkata dengan datar, Saint Spiritual Academy benar-benar murah hati. Mereka telah memberikan artefak Divine tingkat rendah kepada Jisuan. Hahaha, Jisuan telah berkinerja baik di akademi. Dia juga berkontribusi banyak, itulah sebabnya dia diberi tombak malaikat. Kepala Tian Sheng dari Akademi Spiritual Saint tersenyum dan berkata, meskipun tombak itu malaikat itu kuat, itu masih tidak sekuat pilar iblis besar Meru Mu Chen. Sepertinya Akademi Spiritual Surga Utara telah melakukan banyak upaya juga. Petik 2. Dia tidak berpikir bahwa Mu Chen telah mendapatkan pilar iblis Meru besar melainkan, bahwa Akademi Spiritual Surga Utara hanya memberikannya kepadanya. Kepala Tai Chang mencibir dan tidak bisa repot-repot menjelaskan. Dia berbalik untuk melihat dua pesaing di langit. Suasana semakin tegang. Mereka berada di titik pedang. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke langit, mata mereka menyala karena antisipasi. Dua orang sebelum mereka adalah yang paling kuat di antara generasi muda di akademi. Pertarungan mereka akan menjadi pertarungan para juara. Ini akan menjadi daya tarik utama kompetisi akademi spiritual. Berdengung, Jisuan memiliki pandangan dingin tentang dia saat dia mengerahkan kekuatan besar dan meraih tombak panjang. Saat dia menggerakkan tubuhnya, dia menghilang ke udara tipis. Pong! Namun, tepat saat dia akan menghilang, Mu Chen melemparkan pukulan ke arah ruang kosong di depannya. Ledakan, ledakan, petir hitam melonjak, dan energi spiritual yang agung berkumpul di sekitarnya. Tembakannya dengan raungan seperti naga ganas. Itu berisi kekuatan mengerikan yang mampu melukai seseorang yang telah lulus kelas 3 bencana roh. Tombak tajam merobek ruang itu sementara lampu suci melonjak. Pasukan itu sombong dan panas, menciptakan lengkungan di ruang angkasa. Tombak itu melesat dan ujungnya mengenai kepalan yang dilanda petir. Malah, suara logam yang menabrak bergema. Angin topan mengerikan keluar dari tempat tinju dan tombak bertemu. Fluktuasi yang terlihat menyebar. Mu Chen tetap tinggal dan melihat ke depan. Ada warp ruang angkasa, tetapi Jisuan tidak terlihat.
dia hanya bisa melihat tombak yang tampaknya telah melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Apa gunanya menyelidik sekarang? Mu Chen tanpa ekspresi. Dia melemparkan pukulan yang kuat, dan menembak melewati cakrawala seperti petir. Itu tak terlukiskan cepat dan meledak di langit. Ledakan, ledakan, sosok telah dibuang di tempat di mana petir meledak dan terbang mundur. Setelah beberapa langkah, ia kemudian berhasil menemukan keseimbangannya. Itu Jisuan, memegang tombaknya dan tampak muram. Jisuan memberikan pandangan dingin dan mendengus. Dia tampak sangat muram dan tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya. Ada bengkok ruang di belakangnya, dan Laut Sovereign penuh dengan cahaya suci meledak. Laut Sovereign mendesis dengan kencang dan beberapa sinar cahaya suci menyembur keluar. Seni cahaya suci, Legion of Angels. Setelah teriakannya, sinar cahaya suci mulai berkumpul dan membentuk 1000 tokoh cahaya suci. Wajah mereka tidak bisa dilihat, tetapi ada sayap cahaya mengepak di punggung mereka. Setiap figur cahaya suci memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Fluktuasi itu sebanding dengan para ahli di Spirit Stage. Banyak murid di sekitar pertempuran Golden Stage tertegun. Jisuan memang kuat, dia telah mengembangkan teknik ilahi yang misterius. Itu adalah keajaiban. Dia telah menunjukkan betapa kuatnya teknik itu dibandingkan dengan Sovereign Level dan Spirit Stage. Itu tidak bisa ditampilkan melalui cara lain selain kekuatan nyata. Jika Mu Chen tidak membuka Laut Sovereign, dia tidak akan bisa berperang melawan Jisuan. Membunuh. Jisuan menatap dingin ke Mu Chen dan mengguncang tombaknya. Sosok-sosok cahaya suci berdesing keluar, membentuk arai yang kuat, dan mengelilingi Mu Chen. Swoosh, swoosh. Malaikat cahaya suci meraih pegangan tombak cahaya ilahi mereka dan menembak ke arah Mu Chen. Mundur. Mata Mu Chen dingin. Dia menginjak kakinya, dan beberapa lampu merah ditembakkan dari Laut Sovereign, meledak di malaikat cahaya suci. Saat akan terjadi tabrakan, Jisuan melengkungkan bibirnya dan tersenyum jahat. Dia membentuk segel lain dan berteriak, pemakaman malaikat. Ledakan, 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 ledakan yang menghancurkan bumi terjadi, dan malaikat cahaya suci meledak. Angin topan suci yang menakutkan menutupi Mu Chen. Angin topan itu tingginya sekitar 1000 kaki. Dan ada retakan besar di Golden Battle Stage. Banyak orang menjadi pucat melihat arai yang kuat ini. Sangat jarang melihat pertarungan sengit di kompetisi akademi spiritual. Angin topan suci yang ringan mengamuk dengan gila-gilaan. Semua orang menatap angin topan dan takut ditabrak. Mereka merasa bahwa Mu Chen harus pada akalnya. Badai angin suci yang suci berangsur-angsur mereda, tetapi semua orang masih menatap ke tempat di mana sebelumnya. Tiba-tiba, ada teriakan kaget dan Jisuan, yang ada di udara, tampak terpana juga. Setelah angin topan hilang, Mu Chen tetap berdiri di udara. Kemejanya telah robek, dan ada air guntur yang mengalir di tubuhnya. 9 tanda petir berkilauan di sekitar dadanya. Guntur keluar dari tubuhnya terus-menerus. Selain pakaian robek, Mu Chen tidak rusak. Serangan mengerikan Jisuan tidak menyakitinya sama sekali. Beberapa penonton menelan ludah dan berkata dengan kaget, sungguh fisik yang kuat. Mu Chen berdiri bertelanjang dada di langit. Kulitnya cerah seperti perak. Meskipun dia tidak terlihat berotot dan agak kurus, dia memberi satu perasaan bahwa dia tidak akan bergerak, bahkan jika langit dan bumi hancur berantakan. Mata Mu Chen terlihat cerah. Bahkan kekuatan iblis dari tubuhnya tidak mampu menekan kekuatan dari petir. Dia menggenggam telapak tangannya dan menatap Jisuan, seolah-olah makhluk suci sedang melihat seekor semut. Jika ini hanya apa yang kamu mampu, biarkan aku melakukannya. Meskipun Mu Chen berbicara dengan ringan, kata-katanya disertai dengan guntur, dan bergema di langit dan bumi, menyebabkan fluktuasi. Ledakan, ledakan. Setelah Mu Chen berbicara, beberapa penonton merasakan bahwa langit telah gelap, jadi mereka mengangkat kepala untuk melihat. Awan guntur gelap tiba-tiba melonjak dan menutupi radius 1000 kaki. Awan guntur gelap menyebabkan semua orang menahan napas. Petir perak menggeliat seperti naga besar di awan guntur. Itu memancarkan kekuatan yang menindas. Ledakan, awan guntur menggeliat dan tiba-tiba, sebuah petir besar menembus awan dan melesat ke bawah. Petir itu tidak menabrak Jisuan, tetapi malah mengecam Mu Chen. Bang! Petir yang megah melanda Mu Chen. Namun, Mu Chen menyerapnya ke dalam tubuhnya. Desir, desir, air petir hitam di tubuh Mu Chen mulai mengeras. Dalam sekejap mata, lightning armor hitam yang tampak ganas muncul di tubuhnya.
Sementara Mu Chen telah ditutupi oleh baju zirah, tubuhnya tampaknya telah tumbuh berkali-kali. Dia telah menjadi raksasa petir. Fluktuasi tubuh Mu Chen semakin menakutkan. Aku bisa membunuhmu dengan satu pukulan. Sepasang mata yang cerah memandang Jisuan dari bawah Black Lightning Armor. Suara ledakan terdengar di langit dan di bumi. Mu Chen melangkah maju dan di saat berikutnya, dia muncul di atas Jisuan. Dia melemparkan pukulan yang murni terdiri dari kekuatan tertinggi. Petir menari gila di langit. Energi spiritual di Laut Sovereign merah berdesing dan memasuki lengan Mu Chen. Kekuatan Laut Sovereign dan Enea Rune Lightning Fisik berkumpul bersama dan berubah menjadi pukulan sederhana. Ledakan, hanya satu pukulan, dan ruang pecah. Ekspresi Jisuan berubah. Bahkan kepala Akademi Spiritual, yang ada di langit, tampak sangat muram. Pukulan ini yang dilemparkan Mu Chen telah menunjukkan kekuatan sebenarnya dari Sovereign Top. Ledakan, langit dan bumi tampak bergetar. Petir menembaki seluruh langit sementara guntur bergema. Pukulan yang telah menghabiskan begitu banyak Mu Chen untuk mengumpulkan energinya begitu kuat, dia terkejut. Pukulan ini yang menggabungkan energi fisik dan spiritual sempurna. Mereka menyatu dengan baik, dan itu sangat kuat sehingga bisa membunuh lawan di bawah level Sovereign. Bahkan Jisuan terpana oleh pukulan ini. Dong! Retakan kecil terbentuk di tempat pukulan itu terjadi. Itu tampak seperti gelas yang telah hancur. Petir yang menakutkan telah diperkuat di mata Jisuan. Dia mengertakkan gigi dan membentuk segel. Lampu suci di Laut Sovereign meledak dan dengan cepat berkumpul di depannya. Dalam waktu singkat, perisai ilahi sekitar 100 kaki muncul. Perisai ilahi malaikat, Divine Shield sangat sederhana dan primitif. Itu memiliki sepasang sayap suci dan tampak tangguh. Itu juga tampaknya mampu menahan serangan apapun. Dalam menghadapi pukulan Mu Chen yang hampir sempurna, Jisuan harus mengaktifkan pertahanannya yang paling kuat. Ledakan, Mu Chen telah membuang pukulan menakutkannya saat Divine Shield muncul. Pukulan itu meledak dan mengenai Divine Shield. Ketika pukulan itu bertabrakan, seolah-olah sebuah meteorit telah mendarat. Langit dan bumi tampak melambat untuk sementara waktu. Setelah itu, ada ledakan keras yang bergema di seluruh ruang. Gelombang yang terlihat berputar-putar di langit hingga beberapa ribu kaki jauhnya. Seluruh langit dan bumi bergolak. Petir dan lampu suci berputar keluar dari tempat di mana pukulan bertemu. Banyak orang menyipitkan mata dan memperbaiki pandangan mereka di tempat itu. Meskipun mata mereka tertusuk kesakitan, mereka menolak untuk berpaling. Tabrakan itu menghancurkan bumi. Dong! Gelombang kejut yang mengerikan menyebar. Seketika, sosok cahaya yang menyedihkan dilemparkan ke Golden Battle Stage. Dong! Tahap pertempuran emas telah dihancurkan. Lubang dalam selebar beberapa ratus kaki muncul. Retakan ada di mana-mana, dan dengan sangat cepat, Golden Battle Stage yang kokoh runtuh. Sebuah batu besar berguling ke bawah dan menutupi lubang yang dalam. Desis. Banyak orang tersentak. Mereka jelas dikejutkan oleh Arai. Sejauh ini, tidak ada yang pernah menghancurkan tahap pertempuran emas, yang telah dibangun secara khusus untuk kompetisi akademi spiritual. Siapa yang jatuh? Kerumunan dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke duel. Menilai dari situasinya, orang yang jatuh pasti telah kalah. Pemenang akan muncul dari duel kuat ini. Fluktuasi energi spiritual masih mengamuk di langit dan berlanjut selama beberapa menit. Setelah beberapa saat, langit berangsur-angsur tenang, dan kilat dan lampu suci menghilang. Swoosh! Semua orang menatap langit. Saat langit menjadi cerah, sosok perlahan muncul. Sosok itu dalam lightning armor hitam. Namun, armor petir telah hancur. Potongan-potongan baju besi yang kokoh mulai jatuh. Ini adalah Mu Chen. Mata banyak orang melebar. Meskipun wajahnya ditutupi oleh armor petir, mereka masih bisa mengenalinya. Banyak siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara berteriak dengan gembira. Wajah para murid merah padam. Mereka melihat sosok di langit dengan kekaguman. Saudara Mu Chen telah menang, kata Yusi. Dia sangat bersemangat dan memegang erat-erat ke lengan Sulinger. Dia luar biasa, Sulinger mengangguk. Wajahnya merah dan matanya yang besar dan indah berkilauan. Di satu sisi panggung pertempuran, Luoli dan Wen Qingxuan mengangkat kepala mereka untuk melihat sosok itu. Mereka menghela nafas lega. Luoli sangat gembira dan bangga dengan Mu Chen. Bahkan jika dia yang mengalahkan Jisuan, dia tidak akan begitu bahagia. Wen Qingxuan memiliki tampilan yang rumit. Ada kekaguman dalam penampilannya,
tetapi pada saat yang sama, dia enggan mengakui kekalahan. Banyak kepala akademi spiritual menyaksikan pemandangan dari langit dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Namun, tidak satupun dari mereka yang berbicara. Ketua 5 akademi besar tetap diam dan menonton dengan tenang. Hanya kepala Tian Seng yang mengepalkan tinjunya dan tidak lagi tersenyum. Tempat itu gempar, sosok di langit bergerak dengan lembut, dan lightning armor jatuh. Seperti yang mereka semua harapkan, Mu Chen muncul. Matanya telah melanjutkan kegelapan mereka, dan dia menunduk untuk melihat tinjunya. Itu berdarah. Pertahanan terakhir Jisuan sangat kuat. Itu tahan guncangan. Jika fisik Mu Chen tidak maju ke tahap Enea Rune Lightning fisik, lengannya akan hancur. Mu Chen tidak menyadari keributan dan memperbaiki pandangannya pada tahap pertempuran yang runtuh. Jisuan pasti terluka serius oleh pukulan itu, tetapi Mu Chen tidak bisa mengerti mengapa dia merasa sangat gelisah. Teriakan berlanjut untuk sementara waktu dan secara bertahap berhenti. Banyak orang berpaling untuk melihat pertempuran emas yang telah runtuh. Jika Jisuan tidak muncul, hasil pertarungan sang juara akan keluar. Ada keheningan yang mati. Mu Chen berdiri di udara. Matanya berkilauan. Tiba-tiba, dia mengepalkan tinjunya. Pilar iblis Meru besar melonjak ke langit dan membawa kekuatan iblis bersamanya. Itu menghancurkan keras di tahap pertempuran emas. Ledakan, tahap pertempuran sudah runtuh, tetapi pada saat itu hancur. Pilar iblis Meru besar menabrak lubang di Golden Battle Stage. Pong, batu-batu emas berubah menjadi bubuk dan ada retakan di seluruh. Pukulan ini bahwa Mu Chen telah dibuang tanpa ampun. Banyak orang terpana. Itu merupakan pukulan mematikan. Mu Chen tidak repot-repot dengan apa yang terjadi di benak para penonton. Ketika pilar iblis Meru besar jatuh, matanya tiba-tiba menyipit dan dia tampak serius. Energi spiritual yang telah hilang mulai melonjak lagi. Petir di tubuhnya mulai berkilau juga. Para murid terkejut bahwa Mu Chen bersenjata lengkap. Segera, mereka mengumpulkan diri mereka sendiri dan menatap tahap pertempuran emas yang telah runtuh. Apakah Jisuan dapat melanjutkan pertarungan? Dong, suara yang dalam terdengar dari bawah pertempuran emas. Pilar iblis Meru hebat tiba-tiba bergetar. Dong, dong, pilar iblis Meru besar bergetar lebih kuat, dan tiba-tiba, itu melonjak ke langit dan menyerang Mu Chen. Mata Mu Chen berubah dingin. Dia mengetuk kakinya dan muncul di atas pilar iblis Meru besar. Dia menginjaknya dan menekannya. Dia menjadi waspada terhadap lubang hitam di tahap pertempuran emas dan menatapnya. Semua orang memperbaiki pandangan mereka pada lubang itu juga dan menahan napas. Jantung mereka berdebar kencang. Lampu ungu mulai muncul dari lubang gelap dan kemudian menyebar. Sosok perlahan melayang dan mendarat dengan lembut di atas batu besar. Semua orang terkejut melihat sosok itu. Itu Jisuan. Namun, dia terlihat berbeda dari sebelumnya. Ada lampu ungu di tubuhnya dan pola cahaya ungu aneh di wajahnya. Matanya berubah menjadi ungu gelap, dan tajam dan dingin. Dia tampak bermusuhan. Ada sepasang sayap elang ungu di punggungnya. Saat sayap mengepak dengan lembut, sebuah lengkungan ruang terbentuk di sekitarnya. Wajah Jisuan tampak acuh tak acuh. Dia melipat tangannya di depannya, dan mengangkat kepalanya untuk melihat Mu Chen dengan jijik. Mu Chen menyipitkan mata dan menatap Jisuan. Dia tampak sangat berbeda dan aneh sekarang. Mu Chen bisa merasakan sakit berduri di kulitnya. Dia merasakan bahaya besar yang bisa membahayakan nyawanya. Wen Qingxuan dan Luoli menjadi pucat saat mereka melihat Jisuan. Mereka merasa ada sesuatu yang salah. Para kepala akademi terkejut juga. Mereka memandang Jisuan dengan heran. Selain kepala Tian Seng, kepala Tai Chang dan kepala lainnya menatapnya dengan mata berkilauan. Ada yang tidak beres dengan Jisuan, kata Lingxi dan menatap Jisuan dengan muram. Saudari Lingxi, apa masalah dengan orang ini? Tiba-tiba dia menjadi sangat menakutkan, kata Suner takut-takut. Dia sangat sensitif dan tidak bisa merasakan Jisuan menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Lingxi tidak menjawab, tetapi mengarahkan pandangannya pada Jisuan. Jisuan perlahan melengkungkan bibirnya menjadi senyum kejam. Dia dengan lembut menginjak kakinya dan fluktuasi menyebar. Semua orang terkejut melihat bahwa tahap pertempuran emas telah berubah menjadi bubuk. Kri, teriakan tajam seekor Raja Wali kuno bergema di langit dan di bumi. Tangisan itu menusuk ke telinga. Semua orang melihat elang ungu besar sekitar 1000 kaki muncul di belakang Jisuan. Elang memiliki kepala naga dan tubuh elang.
Gejolak yang mengerikan terpancar dari tubuhnya saat mengamuk di langit dan bumi. Banyak orang memandang dengan ketakutan. Mereka bisa merasakan bahwa elang besar dan kuno itu bukan ilusi. Itu nyata. Jisuan tidak memiliki esensi jiwa dari Dragon Hawk kuno. Dia memiliki tubuh aslinya. Teriakan tajam seekor elang bergema di langit dan di bumi. Suara yang menusuk telinga menjadi nyata, dan banyak goresan dalam terlihat di tanah. Penindasan yang mengerikan meliputi tempat itu. Semua orang, termasuk kepala akademi, menjadi pucat di bawah penindasan. Beberapa kepala memandang dengan muram elang besar itu dan berkata, apakah ini tubuh sebenarnya dari Dragon Hawk kuno? Ini sebenarnya adalah tubuh yang sebenarnya dan bukan esensi jiwa, tapi mengapa naga Hawk kuno bersembunyi di tubuh Jisuan? Mengingat kekuatannya, dia tidak akan bisa menjinakkannya, kata beberapa kepala suku dengan penasaran. The Ancient Dragon Hawk berada di peringkat nomor 8 di chart ranking di spiritual. Hewan spiritual di tingkat ini akan matang, dan kekuatan mereka sebanding dengan tingkat penguasa. Jisuan baru saja berhasil membuka Laut Sovereign. Sebenarnya, dia belum mencapai level Sovereign, sehingga dia tidak bisa memiliki kemampuan untuk menjinakkan Dragon Hawk kuno dan mengendalikannya. Beberapa kepala saling memandang dan bingung juga. Kekuatan Dragon Hawk kuno ini telah mencapai Sovereign kelas 4, sepertinya hasilnya jelas. Tidak perlu untuk melanjutkan pertarungan, salah satu kepala menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tak berdaya. Di akademi, mereka yang berada di kelas 4 Sovereign bisa menjadi penatua. Para penatua dari 5 akademi besar sangat kuat. Level mereka adalah level di luar jangkauan para murid. Ketua Tiansheng, akademimu curang. The Dragon Hawk kuno bukan milik Jisuan. Dia telah meminjamnya. Ini melanggar aturan. Kepala Taichang berkata dengan suara dalam dan menatap dingin pada Dragon Hawk kuno yang besar. Setelah mendengar ini, Ketua Tiansheng tersenyum dan berkata, Kepala Taichang, apa yang kamu katakan tidak benar. Dragon Hawk kuno ini tidak ada hubungannya dengan akademi kita. Ini adalah pekerjaan Jisuan sendiri. Dragon Hawk kuno ada di dalam dirinya, dan Jisuan telah membayar mahal untuk memiliki kekuatan sebesar itu. Petik 2. Penginapan. Ketua 3 akademi besar lainnya terkejut. Penginapan sangat berbahaya. Ketika Ancient Dragon Hawk hadir dalam tubuh manusia, ia dapat mencoba mengambil alih pikiran orang itu dan menggantinya dengan pikirannya sendiri. Demikian juga, pemondok dapat mencoba untuk memperbaiki kekuatannya dan mengendalikannya. Ini mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Orang yang dikalahkan harus membayar mahal untuk itu. Secara umum, sangat sedikit orang dan hewan spiritual akan menggunakan metode ini. Tidak ada orang yang mau menaruh bom waktu di tubuhnya. Bagi binatang spiritual, itu terlalu berbahaya. Mereka tidak ingin ditempatkan dalam situasi seperti itu. Karena itu penginapan jarang terlihat. The Dragon Hawk kuno sedang mengamati fisik Jisuan dan berusaha mengambil alih. Jisuan, di sisi lain, mengincar kekuatan Dragon Hawk kuno. Mereka dengan demikian membentuk sebuah penginapan. Jisuan belum meminjam kekuatan, jadi dia memiliki tidak melanggar aturan, kata Kepala Tiansheng dan tersenyum. Ketua dari 3 akademi besar lainnya diam. Jisuan tidak kuat. The Dragon Hawk kuno bisa mengalahkan Jisuan jika mau, mengingat kekuatannya. Namun, Jisuan kejam dan licik. Dia harus siap, atau dia tidak akan melakukan hal yang berbahaya. Kepala Taichang tetap murung dan tercengang. Meskipun Jisuan telah mengambil jalan pintas untuk mendapatkan kekuatan sebesar itu, dia bertaruh dengan nyawanya. Kepala Taichang mengangkat kepalanya dan menatap pemuda di udara. Dia menghela nafas. Mu Chen bernasib baik, tapi tidak ada yang menduga Jisuan menyembunyikan kekuatan yang begitu besar di dalam. Orang ini memiliki naga-naga kuno yang tersembunyi di tubuhnya. Wen Qingxuan mengertakkan giginya saat dia melihat naga Hawk kuno. Dia berkata dengan senyum masam, sepertinya kita telah meremehkan Jisuan. Luo Li mengepalkan tangannya dan menatap Mu Chen. Dia tampak tenang dan tanpa ekspresi. Namun, dia pasti terkejut. Nanti, kamu mundur dulu, kata Luo Li lembut. Bagaimana denganmu? Tanya Wen Qingxuan. Mu Chen tidak akan menyerah. Aku akan tetap di sisinya sampai akhir, kata Luo Li tegas dan tersenyum. Kekuatan Dragon Hawk kuno sebanding dengan penguasa kelas 4. Bahkan jika kamu bergabung dengan Mu Chen, tidak mungkin bagi kamu untuk mengalahkannya. Wen Qingxuan berkata dengan cemas, lupakan saja. Ini hanya sebuah kompetisi. Semua orang tahu bahwa Jisuan sedang mencoba menipu.
Kekuatan ini tidak diolah olehnya. Dia akan dikalahkan oleh Mu Chen jika mereka bertarung hanya berdasarkan kemampuan mereka. Luoli menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu pikir Mu Chen akan mundur? Wen Qingxuan kehilangan kata-kata. Dia tahu tentang perselisihan antara Mu Chen dan Jisuan. Meskipun Mu Chen terlihat lembut, dia sangat keras kepala. Bahkan jika dia tahu bahwa dia akan kalah dari Jisuan, dia tidak akan mengakui kekalahan. Orang bodoh, Wen Qingxuan menghela nafas. Namun, dia harus mengakui bahwa Mu Chen memiliki karakter ketika dia keras kepala. Wen Qingxuan menggertakkan giginya dan berkata, ayo kita lakukan bersama-sama. Dia telah pulih dan mendapatkan kembali kekuatannya. Luoli kaget dan menatap Wen Qingxuan. Dia tidak mengharapkan Wen Qingxuan untuk bergabung dengan mereka dalam pertarungan ini, di mana mereka tidak memiliki kepercayaan diri yang besar untuk menang. Wen Qingxuan memerah ketika Luo Li menatapnya. Dia dengan cepat berkata, Mu Chen telah membantu aku sebelumnya, aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Luo Li tersenyum dan menatapnya dengan serius. Namun, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya mengangguk. Tidak banyak kegemparan, para murid kaget oleh Dragon Hawk kuno dan mulut mereka terbuka lebar. Tingkat penindasan telah melampaui batas mereka. Mereka tahu bahwa level ini adalah sesuatu di luar kemampuan mereka, setidaknya untuk saat ini. Orang-orang dari Akademi Spiritual Surga Utara juga diam. Banyak dari mereka tampak pucat dan kehilangan sukacita yang mereka miliki sebelumnya. Saat orang-orang menatap langit dengan kaget, Jisuan memutar lehernya dengan malas. Suara berderak terdengar. Dia mengangkat wajahnya dan menatap Mu Chen, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu kecewa? Mu Chen tanpa ekspresi. Dia perlahan mengepalkan tangannya. The Dragon Hawk kuno yang ada di belakang Jisuan memandang Mu Chen dengan permusuhan. Itu tidak terganggu oleh kekuatan Mu Chen. Itu mengalihkan pandangannya ke Jisuan dan berkata dengan dingin, apakah karena orang ini kamu memanggilku? Jisuan, apakah kamu tahu bahwa semakin kamu menggunakan aku, semakin aku bisa memakanmu? Setelah mendengar ini, Jisuan tersenyum dan berkata, aku harap kamu dapat mengambil alih tubuh aku sebelum aku melampaui kamu. Tapi, sebelum itu, kita terikat bersama untuk kebaikan atau penyakit. Jadi, tolong bantu aku menghabisinya. Aku akan mengabulkan permintaanmu. The Dragon Hawk kuno tampak ganas. Matanya berkilauan dan itu tertawa mengerikan. Saat mengepakkan sayapnya, itu berubah menjadi streamer dan berlari ke tubuh Jisuan. Desir, desir. Sayap di belakang Jisuan langsung diperluas menjadi sekitar 100 kaki. Tangannya menjadi tajam dan kuku-kuku ungu itu seperti belati. Angin topan energi spiritual yang mengerikan berdesing di sekitarnya, dan merobek langit dan bumi. Tingkat fluktuasi energi spiritual telah mencapai tingkat yang berdaulat. Jisuan bisa merasakan kekuatan di tubuhnya dan dia menikmatinya. Matanya berubah tajam seperti Raja Wali. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Mu Chen. Saat ia mengepakkan sayap, badai angin energi spiritual ungu gelap menyapu dan kekuatan tak tertandingi menembak ke arah Mu Chen. Mu Chen tampak muram. Dia mengepalkan tinjunya dan pilar iblis Meru besar melonjak dan menabraknya dengan keras. Dong, angin topan energi spiritual menghantam pilar iblis Meru besar. Mengguncang dan terlempar kembali. Mu Chen melemparkan pukulan, tetapi kekuatan menembak kembali padanya dan menyebabkan rasa sakit yang hebat di lengannya. Jaring antara ibu jari dan jari telunjuknya terkoyak dan darah mengalir keluar. Dia akan terbunuh jika bukan karena fisiknya yang keras. Kamu seperti semut bagiku sekarang, Jisuan mencibir Mu Chen. Setelah mengatakan ini, angin menjerit di belakangnya, tetapi Jisuan tidak repot-repot melihatnya. Dengan pukulan backhand, dia melempar pukulan dan sebuah warp space terbentuk. Energi spiritual ungu berputar seperti ular. Dong! Ada suara hampa dan dua wanita terlempar ke belakang. Mereka adalah Luoli dan Wen Qingxuan, yang berusaha membantu Mu Chen. Namun, dilihat dari situasinya, mereka bukan tandingan Jisuan. Swoosh! Jisuan mengepakkan sayap dan beberapa gambar muncul. Sebelum Mu Chen bisa bereaksi, pukulan tangguh mendarat di bahunya. Bam! Tubuhnya terlempar ke belakang dan darah keluar dari mulutnya. Kamu sangat lambat. Petik 2. Mu Chen baru saja berhasil menemukan keseimbangan ketika suara suram terdengar dari belakangnya. Setelah itu, pukulan lain mendarat di tubuhnya. Pong! Mu Chen mendarat dengan keras di tanah. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan tampak menyedihkan. Namun,
bahkan jika dia berada di pihak yang kalah, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan atau memiliki niat untuk mundur. Saudaramu, lupakan saja ketika orang-orang dari Akademi Spiritual Surga Utara menyaksikan Mu Chen, beberapa gadis mulai menangis. Mu Chen selalu penuh percaya diri dan kehangatan di Akademi Spiritual Surga Utara. Mereka belum pernah melihatnya dalam keadaan sesedih itu. Para murid dari akademi lain tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, mereka dipenuhi dengan kekaguman terhadap Mu Chen. Terlepas dari hasilnya, Mu Chen telah mendapatkan rasa hormat mereka dengan tekad dan ketekunan. Mu Chen berdiri di antara puing-puing dan tampak sangat menyedihkan. Dia menyeka darah dari mulutnya dengan tangannya yang menggigil. Dia tampak buas. Bahkan jika dia jatuh, dia akan menarik Jisuan bersamanya. Mari kita lihat siapa yang lebih kejam. Mu Chen tertawa getir. Dia berjuang dari antara puing-puing dan berdiri. Saat dia hendak menyerang, tubuhnya tiba-tiba membeku. Suara mengantuk yang tak asing terdengar dari hatinya. Tes-tes, Mu Chen kecil, kamu tidak berguna. Bagaimana kamu bisa dihancurkan oleh burung sagi? Mu Chen tertegun saat mendengar suara yang dikenalnya. Dia tidak bisa mempercayai telinganya dan mulai menggosoknya. Suara itu milik Nine Nether, yang telah berevolusi. Mu Chen tertegun sejenak ketika dia mendengar suara itu. Setelah beberapa saat, dia mengingat kembali dirinya sendiri dan bergumam dengan tidak percaya, kamu, 9 Nether. Apakah kamu sudah datang? Namun, tidak ada jawaban. Hatinya tenggelam. Apakah ini ilusi? Hahaha, kamu sepertinya merindukanku. Saat Mu Chen merasa kecewa, tawa lucu terdengar lagi. Mu Chen memutar matanya dan menghela nafas lega. Nine Nether telah tidur selama sekitar 2 tahun, dan sekarang akhirnya telah datang. Kamu akhirnya terbangun, kata Mu Chen dan tersenyum masam. Apa yang harus dilakukan? Kamu akan kehilangan hidupmu. Aku tidak ingin mati bersamamu pada hari aku selesai berevolusi, kata Nine Nether sambil tersenyum. Mu Chen melengkungkan bibirnya. Hubungannya dengan Nine Nether sangat kompleks. Mereka telah diikat oleh garis keturunan. Pada tingkat tertentu, mereka memiliki hubungan yang sangat intim. Meskipun sebagian besar waktu Nine Nether tidur nyenyak, mereka sangat dekat satu sama lain. Sepertinya kamu mengalami masalah serius, Nine Nether tersenyum. Meskipun mereka berkomunikasi dalam hati, Mu Chen bisa merasakan gambar berkedip di hatinya. Seorang gadis berpakaian hitam duduk di atas telur hitam besar yang telah retak, dengan lembut mengguncang kakinya yang panjang dan ramping. Dia merobek sepotong kulit telur dan memasukkannya ke mulutnya. Dia tampak liar dan cantik, dan berjemur di kulit telurnya. Itu adalah Dragon Hawk kuno. Kekuatannya ada di Great Four Sovereign. Mu Chen mengangguk dan bertanya dengan lembut, apakah kamu bisa mengatasinya? Nine Nether meletakkan telapak tangannya di pipinya dan berkata dengan malas, itu hanya burung yang berbulu yang tidak dapat mengubah dirinya. Ia dapat mencapai tingkat sovereign hanya karena telah hidup lama. Tapi, bis spiritual masih binatang rohani. Ia tidak dapat berevolusi dan pada dasarnya berhenti di sini. Petik 2. Pangkat manakah kamu sekarang di level penguasa? Mu Chen bertanya dengan hati-hati. Sekitar kelas 4, 9 Nether berkata dan tersenyum. Kelas 4 berdaulat, Mu Chen tersentak dan tertegun. The Dragon Hawk kuno telah berkultivasi selama bertahun-tahun untuk mencapai Great Four Sovereign. Namun, 9 Nether telah tidur nyenyak selama kurang dari 2 tahun, dan dia telah maju ke tingkat yang tinggi. Dia bisa mengingat dengan jelas bahwa sebelum Nine Nether benar-benar berkembang, kekuatannya sebanding dengan miliknya. Aku adalah bakat paling luar biasa di klan 9 Nether dalam 1000 tahun ini. Darahku adalah yang paling murni. Jangan pernah kau membandingkanku dengan burung berbulu, kata Nine Nether malas. Dia tidak menemukan itu mengejutkan, hanya sebagai fakta. Mu Chen terus ibu. Jika dia mengatakannya dengan keras, orang-orang yang berpikir tinggi tentang diri mereka sendiri tidak akan mampu menerimanya. Orang ini juga di kelas 4 Sovereign, bisakah kamu menanganinya? Mu Chen bertanya. Di bawah peringkat yang sama, binatang ilahi menang atas binatang spiritual, kata 9 Nether santai. Kuat, Mu Chen berkata dengan kagum. Aku akan meminjamkanmu kekuatanku untuk saat ini. Itu tergantung pada seberapa banyak yang dapat kamu ambil. 9 Nether menelan potongan terakhir dari kulit telur dan dengan lembut menepuk tangannya. Dia membentuk segel dengan tangannya dan api ungu berputar keluar. Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan meledak.
Mu Chen berdiri tak bergerak di atas panggung pertempuran yang runtuh. Dia tampak bingung ketika dia berkomunikasi dalam hati dengan Nine Nether. Sepertinya kamu sudah menyerah. Jisuan berdiri di udara dan memiringkan kepalanya untuk melihat Mu Chen. Dia berkata sambil tersenyum, dalam hal ini, aku akan membiarkan kamu mengalami bagaimana rasanya dihancurkan. Keyakinan bahwa kamu sudah tidak akan ada lagi. Setelah mengatakan ini, Jisuan tampak lebih kejam dan kejam. Dia melangkah maju dan sosok arwahnya muncul di depan Mu Chen. Dia tertawa lembut dan mengangkat kukunya yang tajam, yang dipenuhi dengan lampu ungu. Dia merobek ruang terpisah dan mengarahkan kukunya yang tajam ke hati Mu Chen. Ini adalah serangan berbisa. Banyak murid yang tidak tahan melihat dan memalingkan muka. Para murid dari Akademi Spiritual Surga Utara menjadi pucat. Ini sudah berakhir. Jisuan tertawa ganas. Lampu ungu semakin terang di jari-jarinya, dan angin yang bertiup di sekitar jarinya begitu kuat, bisa merobek apapun yang menghalangi jalannya. Jari-jarinya melesat melewati dan mendarat di dada Mu Chen dengan kecepatan kilat. Desir, ada suara tiba-tiba, dan mereka yang menatap panggung pertempuran tiba-tiba tampak terpana. Jisuan, tampak ganas, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia menatap dengan tak percaya. Mu Chen telah mengulurkan dua jari dan dengan lembut menangkap jari-jari ganas yang menggertak karena angin. Tindakan itu terlihat lemah, tetapi itu telah menghentikan Jisuan untuk bergerak maju. Seseorang tiba-tiba terkejut dan berkata, bagaimana ini mungkin? Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya. Mata gelapnya bergelombang dengan api ungu. Kamu bisa menghentikan kesombonganmu? Mu Chen melengkungkan bibirnya dan terdengar sedikit serak. Detik berikutnya, dia memukul kakinya, yang meledak karena angin. Itu seberat palu. Sebelum Jisuan bisa mengingat kembali dirinya sendiri, kakinya mendarat di dadanya. Dong, ada suara teredam, dan tubuh Jisuan terbang mundur seperti peluru, menyebabkan goresan panjang di tanah. Dia menghancurkan batu-batu besar di sepanjang jalan menjadi bubuk. Ada keheningan mati di seluruh tempat. Adegan itu menyebabkan rahang banyak orang jatuh. Luo Li dan Wen Qingxuan, yang akan menyerang, tertegun juga. Mereka menatap sosok menyedihkan Jisuan yang telah diusir. Perubahannya begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak bisa bereaksi. Ling Xi, yang berada di luar panggung pertempuran, menyipit dan menatap Mu Chen. Dia tampak terkejut dan merasakan sesuatu yang tidak jelas. Jisuan menyeimbangkan dirinya dan memuntahkan seteguk darah. Dia tampak bingung untuk sementara waktu. Ketika dia sadar, dia berteriak dengan tidak percaya, ini tidak mungkin. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap datar ke Jisuan. Dia perlahan membuka tangannya dan purple fire pilar besar ditembakkan dari tubuhnya ke langit. Temperatur tinggi menyebar ke langit dan bumi, dan tanah di bawah kaki Mu Chen mulai mencair. Api ungu itu sombong. Semua orang bisa merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual dari tubuh Mu Chen semakin kuat. Dalam waktu singkat, dia telah mencapai tingkat. Sekali lagi, banyak orang terkejut. Para kepala akademi, yang menonton di langit, terkejut. Mereka mulai terlihat muram karena mereka bisa merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual Mu Chen tampaknya telah mencapai tingkat penguasa kelas 2. Dia jauh lebih kuat daripada Jisuan, yang baru saja mencapai Grade 1 Sovereign. Mu Chen juga memiliki kartu truf tersembunyi. Beberapa kepala saling memandang dan tersenyum masam. Apakah ini murid terbaik di antara 5 akademi besar? Dia memang kuat, dan bahkan para kepala merasa terancam. Kepala Taichan tampak terpana, tetapi dia dengan cepat mengingat kembali dirinya. Dia sangat gembira dan menatap kepala Tian Sheng, yang telah tersenyum sebelumnya. Kepala Tian Sheng sekarang memiliki ekspresi suram di wajahnya. Api ungu berputar, dan ada sepasang sayap ungu besar di punggung Mu Chen. Dia perlahan-lahan membentangkan sayapnya, dan mata gelapnya berubah ungu. Suara kicau jernih terdengar di langit dan di bumi. Apakah ini kekuatan penguasa? Mu Chen perlahan mengepalkan tangannya. Dia bisa merasakan kekuatan di dalam tubuhnya dan membenamkan dirinya dalam perasaan itu. Hanya satu langkah dan dia bisa dengan mudah menghancurkan tempat itu. Bahkan bencana roh tidak sebanding dengan kekuatan ini. Sepertinya kamu memiliki tubuh yang sangat kuat karena kamu dapat mengambil begitu banyak kekuatan. Suara 9 meter terdengar dalam hati Mu Chen. Dia berpikir bahwa batas Mu Chen berada di Sovereign kelas 1. Namun, dia bisa menahan kelas 2 Sovereign. Aku belum menganggur 2 tahun ini, kata Mu Chen sambil tersenyum. Kamu memang lebih kuat dari sebelumnya,
9 neter mengakui hal itu. Mu Chen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setidaknya, dia bisa menyusulnya. Itu tidak akan mungkin sebelumnya. Mu Chen tertawa pelan. Dia kemudian perlahan mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke Jisuan yang tampak pucat. Mata Mu Chen terbakar dengan api ungu. Dia menginjak kakinya dan api ungu mengamuk. Dia kemudian menghilang ke udara tipis. Sebuah suara terdengar saat dia menghilang ke dalam nyala api yang telah berputar. Sudah waktunya untuk mengakhiri pertarungan ini. Jisuan terkejut dan bergerak mundur dengan agresif. Desir, sebuah telapak tangan yang terbakar dengan api ungu menembus ruang dan menangkap Jisuan di tenggorokan. Kesenjangannya jelas. Tangan Mu Chen tampak seperti cakar elang. Ketika Mu Chen menangkap Jisuan di tenggorokan, banyak orang masih linglung. Mereka melihat tempat sebelumnya di mana Mu Chen berada. Mereka sekarang melebarkan mata mereka pada pemandangan yang menakjubkan di depan mereka. Mu Chen berdiri tegak, meraih Jisuan di tenggorokan, dan mengangkatnya. Jisuan, yang sebelumnya menunjukkan kekuatan besar, sekarang seperti bayi yang rentan. Dia tampak menyedihkan dan lemah. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Adegan itu terlalu mengejutkan, dan tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Tidak ada yang mengharapkan pergantian peristiwa seperti itu. Jisuan, yang berada di atas angin beberapa waktu lalu, sekarang ditekan oleh Mu Chen. Serangan balasan Mu Chen langsung dan cepat. Para penonton kagum dengan kekuatan Mu Chen. Dia telah mencapai tingkat yang menakutkan yang jauh melebihi Jisuan, meskipun Jisuan telah memanfaatkan kekuatan dari Dragon Hawk kuno. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bisa melihat bahwa wajah Jisuan telah memerah. Dia berjuang dengan gila-gilaan, tampak terhina dan ganas. Dia hampir meledak karena marah. Bertahun-tahun, dia tidak terkalahkan dan telah melampaui mereka yang seusia dengannya. Orang-orang menghormatinya, dan dia selalu menang atas lawan-lawannya. Dia tidak pernah menyangka dirinya berada dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Ini bukan sesuatu yang bisa ditelan Jisuan, mengingat harga dirinya. Dia lebih baik mati daripada dihina. Aku akan merobek-robekmu. Jisuan meraung. Fluktuasi energi spiritual yang agung melonjak dan berputar seperti angin ribut. Itu seperti naga ganas yang menyapu Mu Chen. Dalam menghadapi serangan sekuat itu, Mu Chen hanya meliriknya. Dia menjentikkan jari-jarinya dan nyala api ungu berputar keluar. Fluktuasi energi spiritual dihilangkan begitu kontak dengan api ungu. Swoosh! Jisuan mengarahkan kukunya yang tajam dan melengkung ke mata Mu Chen. Dong! Namun, sebelum dia bisa menanam kukunya pada Mu Chen menyerangnya dengan pukulan kuat ke dadanya. Jisuan mengerang. Dadanya seperti menunduk dan darah memuntahkan. Sekali lagi, dia terbang mundur dengan menyedihkan. Bang! Sementara tubuhnya masih di udara, Mu Chen muncul di depannya. Dia menatap Jisuan dengan dingin dan menyerangnya dengan pukulan berat lainnya. Api ungu yang sangat panas melonjak di tinjunya, menyebabkan lengkungan ruang yang parah terbentuk. Tinju Mu Chen mendarat tanpa ampun di tubuh Jisuan. Panas yang tinggi menyebabkan tubuh Jisuan memerah, seolah-olah akan terbakar. Jisuan meludahkan seteguk darah dan mendarat keras di panggung pertempuran yang runtuh. Dia berbaring di sana dengan darah mengalir terus-menerus dari tubuhnya. Wajah tampannya yang bengkok, dan dia tampak mengerikan. Dia menatap Mu Chen yang masih di udara. Matanya dipenuhi dengan kepahitan dan kebencian. Dia tampak seolah ingin mengunyah Mu Chen. Tubuhnya menggigil, dan dia bergumam, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Jisuan sudah hampir menang, tetapi pergantian peristiwa mengejutkan semua orang. Kekuatan ini bukan miliknya. Terlebih lagi, dia memiliki fisik yang lebih kuat daripada kamu. Itulah sebabnya dia bisa memiliki kekuatan yang lebih besar. Suara dingin terdengar di hati Jisuan, kamu telah meminjam kekuatanku, tetapi kamu baru saja mencapai Sovereign kelas 1. Namun, ia memiliki kekuatan Sovereign kelas 2. Tentu saja, kamu tidak cocok untuknya. Petik 2, aku ingin membunuhnya. Mata Jisuan memerah. Ya, kamu bisa. Biarkan aku mengendalikan tubuhmu dan aku bisa dengan mudah membunuhnya. Suara dingin dan licik itu tertawa. Jisuan menggertakkan giginya. Dalam keadaan normal, dia tidak akan menyetujui kesepakatan seperti itu. Namun, saat dia melihat Mu Chen, yang menatapnya dengan jijik, dia dipenuhi dengan kepahitan dan kebencian. Dia telah kehilangan akal sehatnya.
Dia seharusnya menjadi orang yang menerima kemuliaan dari orang-orang. Dia tidak akan berbaring seperti anjing mati. Dia tidak bisa kalah dari Mu Chen. Dia mengatakan bahwa dia akan menginjak-injak Mu Chen. Jisuan menggigil dan berkata dalam kebencian, "Bunuh dia untukku." "Hahaha, aku akan mengabulkan permintaanmu." Suara menakutkan meledak dalam tawa. Jisuan perlahan menutup matanya. Tubuhnya berhenti berdarah, dan fluktuasi energi spiritual yang tidak teratur berangsur-angsur stabil. Dia perlahan membuka matanya, dan mereka tidak lagi dipenuhi dengan kepahitan dan dendam. Mereka sekarang tampak menakutkan. Jisuan perlahan berdiri dan memutar lehernya. Dia menikmati tubuh yang menjadi akrab baginya. Dia tertawa keras dan berkata, "Aku akhirnya bisa mengendalikan tubuh." Dia mengangkat kepalanya, menatap Mu Chen, dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih." Mu Chen mengerutkan kening sambil menatap Jisuan. Meskipun tidak ada fluktuasi energi spiritual yang kuat, Mu Chen merasakan bahaya. Jisuan tampak sangat aneh sekarang, dan tidak lagi terlihat sama. "Apakah kamu Dragon Hawk kuno?" Mu Chen bertanya. "Kamu pintar?" Jisuan tersenyum dan berkata, "Aku telah berjanji untuk membunuhmu, maaf tentang itu." Ledakan. Saat dia mengatakan ini, Mu Chen sudah melemparkan pukulan. Api ungu berputar, dan telapak tangan ungu besar menyala menekan Jisuan. Jisuan melihat serangan dari Mu Chen dan berkata, "Kamu hanya memiliki kekuatan sovereign. Kamu jauh dari menjadi sovereign nyata." Dia melemparkan pukulan backhand, dan bertabrakan dengan telapak tangan ungu yang menyala. Itu tidak terlihat kuat, tapi itu menghancurkan telapak tangan ungu yang menyala ketika menabrak. Ketika orang-orang di sekitar panggung pertempuran melihatnya, mereka tertegun. Mereka bingung oleh pergantian peristiwa. Mu Chen bergerak beberapa langkah mundur. Dia tampak muram. Jisuan tidak lagi sama. Kekuasaannya telah mencapai tingkat penguasa sejati. "Kamu tidak akan bisa melarikan diri." Sebuah warp ruang tiba-tiba terbentuk di belakang Mu Chen, dan Jisuan muncul. Dia tersenyum datar dan berkata, "Aku akan membiarkan kamu memiliki rasa penguasa sejati." Dia menunjuk dua jari di udara, dan fluktuasi energi spiritual ungu gelap berputar keluar. Energi spiritual itu dingin dan padat. Itu dipenuhi dengan akal sehat, dan itu lebih tinggi daripada energi spiritual Jisuan. Bentuk pedang. Energi spiritual ungu gelap melesat keluar dan berubah menjadi pedang ungu yang besar dan kokoh. Ini merobek ruang terpisah dan dengan cepat menusuk ke kepala Mu Chen. Mu Chen mundur dengan cepat dan membentuk segel. Energi spiritual yang agung melesat maju dan menyerang balik. Bang, bang, dimanapun pedang besar itu lewat, ia menghancurkan segalanya dengan caranya. Kekuatan destruktifnya mengejutkan semua orang. Ekspresi Mu Chen berubah. Pedang besar itu tidak mengerikan, tapi itu sangat menindas dan dia tidak bisa bergerak. Swoosh! Ketika semua serangan telah dihancurkan, pedang besar muncul di hadapan Mu Chen. Sama seperti akan menebasnya, tangan kecil muncul dari belakang punggung Mu Chen dan dengan lembut menjentikkan jari-jarinya. Api ungu berputar dan membakar pedang besar itu menjadi abu. Jisuan kaget dan melihat ke belakang Mu Chen. Semua orang mengalihkan pandangan mereka dan melihat sosok anggun di belakang Mu Chen. Meskipun mereka tampak terbiasa melihat kejadian yang tidak terduga, mereka masih terperanjat. Siapa itu? Sosok itu menjadi lebih jelas. Itu seorang wanita berbaju hitam. Dia cantik, dan matanya tampak liar. Dia tampak tidak bisa dijamah. Dia memiliki pinggang kecil, kaki ramping, panjang, dan dia terlihat menarik. Saat wanita berbaju hitam muncul, suara kicauan bergema di langit dan di bumi. Api ungu berputar-putar di belakangnya. Bayangan besar dan tidak jelas muncul. Itu tampak seperti burung hitam besar. Suara kicunya mengguncang langit dan bumi. Itu, 9 Netehbird. Beberapa kepala akademi bergumam dan tampak terpana. Itu juga tubuh yang sebenarnya. Mu Chen memiliki binatang spiritual berdaulat di tubuhnya juga. Anak-anak muda saat ini luar biasa. Apakah Mu Chen dan 9 Netehbird penginapan juga? Petik 2. Luo Li dan Wen Qingxuan terkejut ketika mereka melihat wanita cantik yang tidak dikenal itu. Wen Qingxuan melirik Nine Nether dan berkata, "Siapa dia? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Apakah Mu Chen tidak setia padamu?" Nine Nether memiliki kaki ramping panjang, dan dia tampak cantik dan liar. Bahkan Wen Qingxuan menemukannya cantik. Luo Li berpikir sejenak dan berkata dengan lembut, "Aku pikir dia adalah 9 Netehbird."
Dia terikat dengan garis keturunan Mu Chen. Namun, dia telah tidur nyenyak selama beberapa tahun terakhir. Terikat oleh garis keturunan, Wen Qingxuan kaget dan berkata, 9 Netebird adalah binatang spiritual sovereign yang bangga. Bagaimana itu bisa dihubungkan dengan umat manusia? Apa yang telah dilakukan Mu Chen terhadapnya? Nine Nether tidak peduli dengan orang-orang. Dia menatap Jisuan dengan datar dan berkata, aku tidak ingin repot-repot denganmu, burung brengsek. Tapi kamu terlalu banyak, karena kamu suka memasukkan hidungmu ke dalam perkelahian orang lain, aku akan ikut denganmu. Aku mengerti bahwa kamu berasal dari klan 9 Nether. Jisuan memandang Nine Nether dan mencibir. Menilai dari umur klan 9 Nether, kamu belum mencapai kedewasaan. Apakah kamu masih berani menantangku? Menurut bagan ranking spiritual binatang, Dragonhawk kuno peringkat lebih tinggi dari Nine Nether. Dengan demikian, Dragonhawk kuno tidak terintimidasi oleh penampilan Nine Nether. Bagaimana kamu bisa percaya pada bagan? Nine Nether melengkungkan bibirnya dan berkata, itu berbagi pemikiran yang sama seperti primordial Nine Nether. Api ungu terbentuk di jari-jarinya dan dia memiringkan kepalanya untuk melihat Jisuan. Dia perlahan berkata, selain itu, aku bukan Nine Nether sekarang, tapi 9 mata Nether tampak liar. Api ungu menjadi gelap, dan penindasan yang mengerikan terlukiskan keluar dari tubuhnya. Itu memenuhi langit dan bumi, dan mengubah warna lingkungannya. 9. Netherworld, burung, itu adalah penindasan yang kuat dari binatang ilahi. Ledakan, Nine Nether berdiri di udara, dan penindasan yang mengerikan menyebar. Langit dan bumi tiba-tiba gelap, dan energi spiritual melonjak tinggi. Wajah semua orang berubah di bawah penindasan, termasuk kepala akademi, yang berada di udara menyaksikan pertempuran. Mereka bisa saja bersenang-senang, tetapi mereka tampak muram. Mereka terkejut saat melihat wanita berpakaian hitam dengan kaki ramping yang sempurna. Itu adalah 9 Netherworld Bird, wanita ini sangat kuat. Sungguh menakjubkan bahwa dia mampu berevolusi sepenuhnya pada usia ini. Seekor kelas 9 burung Netherworld 9 kelas, luar biasa. Petik 2, Kepala 5 Akademi Besar melihat pemandangan di depan mereka. Kepala Tian Sheng dari Akademi Spiritual Sein tanpa ekspresi, tapi dia mengepalkan tinjunya. Kepala Tai Chang tertegun untuk sementara waktu, tetapi dia dengan cepat tampak gembira dan bergumam, kartu truf orang ini mengejutkan. The Dragonhawk kuno yang telah mengambil alih tubuh Jisuan tampak terkejut. Dia berkata kepada Nine Nether dengan suara serak, apakah kamu sudah maju dari Spiritual Beast ke Divine Stage? Suara Ancient Dragonhawk dipenuhi dengan kejutan dan kecemburuan. Itu adalah mimpi para binatang spiritual untuk maju ke tahap ilahi. Evolusi adalah jalan pintas untuk hewan spiritual, dan setiap hewan spiritual dengan garis keturunan biasa memiliki kesempatan untuk berevolusi. Di dunia 1000 besar, ada beberapa hewan spiritual biasa yang menjadi terkenal ketika mereka memecahkan belenggu dan berubah. Meskipun garis keturunan Ancient Dragonhawk tidak biasa, itu tidak mudah untuk berkembang. Nine Nether telah gagal berkali-kali sebelum dia berhasil. Tidak ada yang akan bisa memahami kesulitan yang dia alami. The Dragonhawk kuno telah mencoba sebelumnya, tetapi tidak berhasil. Itu telah mencoba untuk melewati kesengsaraan guntur tetapi gagal parah. Itu hampir berubah menjadi abu, tetapi karena sudah dipersiapkan dengan baik, ia berhasil tetap hidup. Setelah kesengsaraan guntur, ia tidak berani mencoba lagi. Ini karena kekuatan kesengsaraan guntur akan ditingkatkan sesuai dengan kekuatan orang yang melewati kesengsaraan. Tidak ada yang bisa memberikan bantuan, dan individu harus bergantung pada kekuatannya sendiri untuk melewati kesengsaraan. Ketika Ancient Dragonhawk melihat bahwa Nine Nether telah berhasil berevolusi, itu membuat iri. Nine Nether belum mencapai kedewasaan, namun dia bisa memiliki prestasi seperti itu dan melampaui itu. Jiwa naga kuno menggigil, bisa merasakan penindasan dari garis keturunan Nine Nether. Penindasan itu dari atasan ke inferior. Di dunia Beast spiritual, Beast Divine berada di atas mereka. Nine Nether melirik Dragonhawk kuno dan berkata dengan santai, jika aku jadi kamu, aku akan melarikan diri. Dia seperti seorang ratu, memandangi rakyatnya yang rendah hati. The Dragonhawk kuno memperbaiki pandangannya pada Nine Nether. Matanya merah dan ganas. Meskipun penindasan menekannya, Dragonhawk kuno memiliki garis keturunan naga dan bangga. Itu tidak akan pernah lari. Meskipun lawannya telah berhasil berevolusi, kekuatannya sebanding dengan Dragonhawk kuno.
Dia mungkin tidak berada di atas angin. The Dragon Hawk kuno telah melalui banyak pertempuran hidup dan mati dan menganggap 9 neter tidak berpengalaman. Aku telah melewati banyak kesulitan, tidak seperti kamu. Kamu pikir kamu bisa menakutiku hanya dengan sepatah kata. Kamu masih belum sanggup melakukannya, kata Dragon Hawk kuno pelan-pelan. Matanya sangat tajam. Jika kamu ingin bertarung, aku tidak berpikir kamu akan melihat hasil yang kamu inginkan. Setelah mengatakan ini, cahaya ungu berputar di belakang Dragon Hawk kuno, dan sosok besar muncul. Itu adalah tubuh sebenarnya Dragon Hawk kuno. Fluktuasi energi spiritual yang besar berkobar antara langit dan bumi. Raungan naga langit, The Dragon Hawk kuno membuka mulutnya yang ganas, dan langit dan bumi menjadi gelap. Mulutnya yang besar seperti terowongan angin, dan energi spiritual yang mengerikan melonjak keluar. Kemudian berubah menjadi raungan naga yang menghancurkan bumi. Setelah deru, naga langit muncul. Itu perkasa dan lebih besar dari tubuh sebenarnya dari Dragon Hawk kuno. Yang tak terlukiskan mungkin menyebar dan membubarkan Might of Divine Beast yang dipancarkan oleh 9 neter. Gelombang suara terdiri dari kekuatan naga surgawi yang nyata. The Dragon Hawk kuno benar-benar kuat dan tidak terintimidasi oleh 9 neter, meskipun dia telah berhasil berevolusi. Serangannya tanpa ampun karena tahu bahwa 9 neter telah mencapai tingkat Divine Beast. Itu tidak bisa meremehkan saingan ini. Seluruh langit dan bumi bergetar karena raungan naga. The Heavenly Dragon membentuk dan mengguncang tubuhnya. Itu merobek udara terpisah dan melompat menuju 9 neter. Langit dan bumi sepertinya dihancurkan oleh barisan. 9 neter menatap dingin pada gelombang suara yang didorong naga langit ke arahnya. Saat dia menggerakkan tubuhnya, dia berdiri di atas kepala 9 neter Wordbird. Suara kicau yang keras dan jelas terdengar di langit dan di bumi. Ketika 9 neter Wordbird membuka mulutnya, nyala api ungu berputar di seluruh langit dan bumi. 9 neter menghisap api ungu ke mulutnya dan meniup dengan lembut. Api violet meletus seperti aliran api. Kekosongan meledak saat aliran api ungu melintas melewatinya. Suhunya sangat tinggi, langit dan bumi menjadi sangat panas dan bahkan menyebabkan energi spiritual memanas. Unperishable Flame, teriak 9 neter. Suara kicau menjadi lebih keras, dan aliran api ungu berubah menjadi Firebird yang halus, sekitar 1 kaki tingginya. Burung api mengepakkan sayapnya dan menyapu langit. Semua orang melihat burung api langsung mengenai naga langit, yang tingginya beberapa ribu kaki. Burung api ungu itu tampak kecil di hadapan naga langit yang besar. Meskipun keduanya tidak proporsional, hasilnya luar biasa. Ketika tabrakan terjadi, burung api berubah menjadi aliran api. Kekuatannya tak tertahankan, itu menerobos pertahanan naga langit dan menembus tubuhnya. Api ungu menyebar dari tubuh naga langit. Nyala api itu begitu mengerikan, membakar naga langit yang besar menjadi abu. The Dragon Hawk kuno menjerit dan meraung dengan marah, api yang tidak kekal. Sudah dikabarkan bahwa hanya Ancient Undying Bird yang memiliki Unperishable Flame. Mereka tidak akan mati atau padam. Ini banyak dicari oleh kekuatan atas. Namun, nyala api ini sombong. Mereka yang tidak cocok dengan itu akan memiliki laut sovereign mereka terbakar jika mereka menghembuskan sedikit pun. Api tak bernoda ini hanya bisa berevolusi oleh Beast Divine yang memiliki garis keturunan yang tak tercemar dari burung yang tak mati. Tidak pernah terlintas dalam pikiran Dragon Hawk kuno bahwa 9 neter bisa memiliki nyala jiwa seperti itu. 9 neter tampak tenang dan mengulurkan jari-jarinya yang panjang. Dia menunjuk ke langit dan 10 aliran api ungu ditembakkan. Ketika mereka berpotongan, mereka seperti flaming piton dengan fluktuasi mengerikan yang bahkan mengejutkan para kepala akademi. Mereka kemudian menembak ke arah Dragon Hawk kuno. Ketika Dragon Hawk kuno melihat api, dengan cepat bergerak mundur. Itu mengepakkan sayapnya dengan kuat, dan beberapa sisik naga ungu melesat keluar dan membentuk perisai skala naga besar. Desir, flaming piton yang kuat menembak maju dan menghancurkan semua perisai skala naga. Itu kemudian mengecam tubuh Ancient Dragon Hawk. Bang! Daging dan darah Dragon Hawk kuno berhamburan ke tanah dan dibakar. Suara erangan yang dalam bergema di seluruh area. Mereka disertai dengan kejutan. Meskipun 9 neter berada di Sovereign kelas 4 juga, kekuatan tempurnya membuat Dragon Hawk kuno takut padanya. The Ancient Dragon Hawk mengertakkan gigi dan bermaksud mengakui kekalahan dengan mengendalikan tubuh Jisuan. Itu cerdas. Itu tahu bahwa selama mengakui kekalahan dalam kompetisi akademi spiritual, 9 neter dan Mu Chen tidak bisa melakukan apapun untuk itu atau Jisuan.
Namun, saat dia akan mengakui kekalahan, lampu dingin melintas di mata Mu Chen. Dia telah mengamati pertarungan. Jisuan sangat berbakat dan licik. Dengan bantuan Dragon Hawk kuno, ia akan mencapai banyak hal di masa depan. Jika Mu Chen melepaskan kesempatan ini untuk menyingkirkannya, akan ada masalah. Mu Chen tidak akan membiarkan Jisuan pergi dan memberinya kesempatan untuk kembali dan membuat masalah. Mu Chen mengangkat kepalanya dan saat dia bergerak, dia muncul di atas tubuh besar 9 meter Wordbird. Dia duduk bersila dan menutup matanya. Selembar kertas hitam misterius di auraseanya tiba-tiba bergetar. Mu Chen berkata dalam hatinya, 9 meter, pinjamkan aku kekuatanmu lagi. Dalam waktu singkat, kekuatan mengepul mulai melonjak. Selembar kertas hitam yang misterius adalah halaman abadi. Bergetar semakin kuat, pola cahaya ungu menyebar dan mencerahkan permukaan kertas yang gelap. Mu Chen membuka matanya dan dengan cepat membentuk segel yang aneh, seperti lotus. Lampu ungu meledak, dan dalam sekejap berikutnya, bunga mandala ungu yang sangat indah muncul. Segel abadi. Mu Chen tampak dingin. Dia menunjuk ke udara dengan jari-jarinya, dan bunga mandala ungu yang besar menghilang ke udara yang tipis. Ketika itu muncul kembali, itu ada di tubuh Dragon Hawk kuno. Ekspresi The Ancient Dragon Hawk tiba-tiba berubah dan tampak sangat ketakutan. Kelopak bunga mandala yang besar dan indah bergoyang, dan bunga itu mulai mekar. Lampu ungu berdesir dengan pelan tetapi telah menyebabkan ruang lengkungan yang mengerikan. Lampu ungu berlama-lama seperti layar dan menutupi Ancient Dragon Hawk. The Dragon Hawk kuno yang tampak ganas beberapa saat yang lalu sekarang panik. Bunga mandala misterius memiliki dampak yang mengancam jiwa. Perasaan itu lebih kuat daripada ketika Nine Meter pertama kali muncul. Dong! The Ancient Dragon Hawk mengepakkan sayapnya yang besar dan menabrak layar ungu. Gelombang kejut yang mengerikan menyebabkan layar ungu beriak. The Dragon Hawk kuno telah kehilangan akal sehatnya. Mu Chen memandangnya dengan datar dan mengganti segel lotus. Desir, desir, tanaman merambat ungu tiba-tiba muncul dari bunga mandala yang indah. Mereka tampak misterius dan tampaknya dibentuk oleh rune yang telah berkumpul bersama. Tanaman merambat penuh dengan duri. Swoosh, swoosh. Tanaman merambat ungu berputar dan memenuhi langit dan bumi. Mereka berputar-putar di sekitar Dragon Hawk kuno dengan kecepatan kilat. The Dragon Hawk kuno menjerit ketika tanaman merambat ungu berputar di sekitarnya. Fluktuasi yang mengerikan sebelumnya tiba-tiba melemah, dan tampaknya telah ditundukkan. 9 meter menyaksikan adegan itu, dia melengkungkan bibir. Dia tahu kekuatan bunga mandala yang misterius. Ketika dia pertama kali bersembunyi di tubuh Mu Chen, dia memiliki pengalaman buruk dengannya. Mu Chen lebih kuat dari sebelumnya dan dengan bantuan Nine Meter, dia benar-benar bisa memanggil bunga mandala yang misterius. The Ancient Dragon Hawk dalam kesulitan besar. Ledakan, ledakan, fluktuasi energi spiritual melonjak dengan kuat, dan Dragon Hawk kuno merasakan ada sesuatu yang salah. Itu berjuang dengan gila-gilaan untuk membebaskan diri dari tanaman merambat ungu tetapi tidak berhasil. Semakin banyak berjuang, semakin dalam duri menusuk ke dalam dagingnya, menyebabkan darah mengalir keluar. Segel, Mu Chen berteriak, wajahnya berubah serius, dan dia dengan cepat mengubah segel. Desir, desir, beberapa tanaman merambat mulai menarik, dan Dragon Hawk kuno ditarik ke arah bunga mandala. Meskipun gerakannya lambat, itu sangat kuat dan tidak terpengaruh oleh perjuangan Dragon Hawk kuno. Saat itu bergerak lebih dekat ke bunga mandala yang misterius, Dragon Hawk kuno menjadi sangat menakutkan. Dengan cepat berkata, aku mengakui kekalahan. Aku tidak akan mengganggu permusuhanmu dengan Jisuan lagi. Mu Chen tampak tenang dan menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat bagi Dragon Hawk kuno untuk menyerah. Mu Chen tidak akan menunjukkan belas kasihan pada saat genting. Tanaman merambat ungu bergerak lebih cepat dan akhirnya menarik Dragon Hawk kuno yang besar ke dalam bunga mandala ungu. Kelopak mulai menutup dan berubah menjadi kuncup. Itu benar-benar menutupi Dragon Hawk kuno. Pola cahaya ungu misterius tampak di permukaan kuncup seperti segel mistik. Itu telah menyegel semua fluktuasi Dragon Hawk kuno. Dong, dong, kadang-kadang, kuncup akan goyang dengan kuat. The Dragon Hawk kuno tampaknya berjuang di dalam, tetapi tidak dapat melepaskan diri. Banyak orang melihat tunas besar yang indah di langit. Mereka linglung. Tidak ada yang pernah berharap Dragon Hawk kuno yang perkasa akan ditundukkan. Itu adalah binatang spiritual sovereign kelas 4 yang kuat. Beberapa kepala suku tidak memiliki kepercayaan diri untuk menaklukkannya,
tetapi telah dijinakkan oleh seorang pemuda. Setelah melihat apa yang terjadi, beberapa kepala akademi yang lebih tenang menjadi diam. Mereka saling memandang dengan kaget. Setelah beberapa saat, mereka melihat pemuda jangkung dengan ekspresi kompleks di wajah mereka. Pemuda ini luar biasa. Mu Chen melambaikan tangannya dan tunas besar itu membalas. 9 Nether Warbird membuka mulut besarnya dan menelannya. Meskipun Mu Chen mampu menyegel Dragon Hawk kuno dengan kekuatan dari Nine Nether, dia tidak bisa memperbaikinya. Dia akan membutuhkan 9 Nether untuk membantunya. Mengingat kekuatan 9 Nether dan kekuatan Unperisable Flame, dia tidak akan kesulitan membunuh Dragon Hawk kuno. Jisuan sedang duduk di tanah dengan mata terpejam. 9 Nether menelan kuncup, dia membuka matanya. Wajahnya pucat, dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia tampak tertekan dan kaget. Meskipun Ancient Dragon Hawk telah mengendalikan tubuhnya, dia sangat menyadari apa yang terjadi. Dia menatap Mu Chen dengan tak percaya. Mu Chen telah mengalahkan Dragon Hawk kuno. Jisuan telah dapat merasakan Dragon Hawk kuno karena hubungan penginapan mereka, tetapi sekarang ia telah kehilangan kontak dengannya. Pasti terperangkap. Jisuan tampak pucat dan bergumam, bagaimana ini bisa, dia tidak lagi bersemangat dan malah tampak kecewa. Dia tidak bisa menerima kekalahannya. Selama bertahun-tahun, ia menjadi selebaran yang tinggi di antara teman-temannya. Dia bahkan melampaui bakat mereka. Meskipun dia menganggap Mu Chen saingan yang hebat, dia tidak pernah menganggapnya tinggi. Dia tahu bahwa dia memiliki kartu truf yang kuat yang dapat menekan semua teman-temannya. Namun, dia terpukul oleh hasilnya. Setiap kali dia menggunakan kartu asnya, pemuda itu akan menekannya dan membalikkan meja. Pemuda yang telah dijebaknya dan dikeluarkan dari jalan spiritual telah melampaui dirinya sekali lagi. Jisuan memandang Mu Chen, yang berdiri di Nine Nether Warbird. Tubuh Mu Chen bersinar, dan dia menjadi pusat daya tarik. Jisuan dipenuhi dengan rasa iri dan kebencian. Kemuliaan dan kecemerlangan seharusnya menjadi miliknya. Dia tidak bisa menerimanya. Saat Jisuan menggertakkan giginya, menggigil kedinginan tiba-tiba mengalir di punggungnya. Dia melihat Mu Chen menatapnya datar dengan niat membunuh dingin. Swoosh! Detik berikutnya, Mu Chen menghilang. Jisuan menjadi bisu dengan takjub. Dia tahu apa yang akan dilakukan Mu Chen. Dia ingin membasmi dia sepenuhnya. Aku mengakui, Jisuan mengertakkan gigi dan berubah pucat. Dia harus mengakui kekalahan. Jika dia tidak melakukan itu, Mu Chen pasti akan membunuhnya, mengingat karakternya. Meskipun kebanggaan Jisuan akan terluka, dia bukan orang yang tidak praktis. Lebih baik kehilangan harga dirinya daripada kehilangan nyawanya. Dia selalu bisa kembali. Namun, jika dia kehilangan nyawanya, semuanya akan berakhir. Dia yakin bahwa selama dia hidup, dia akan membuat Mu Chen menyesali apa yang telah dia lakukan. Namun, Mu Chen tahu lawannya dengan baik. Dia tidak akan memberi Jisuan kesempatan untuk kembali. Sebelum Jisuan bisa mengatakan kata terakhir, Mu Chen dengan cepat muncul di depannya. Energi spiritual yang agung meledak dan jari-jarinya penuh sinar. Dia membengkokkan jari-jarinya dan seperti bilah pedang, menusuk dengan cepat ke dada Jisuan. Desir, jari-jarinya menembus dada Jisuan dan darah mengalir keluar. Tubuh Jisuan terbang, mundur, tatapan Mu Chen masih. Dia menyusul Jisuan dan melemparkan pukulan lagi. Dia dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat besar. Kamu sudah keterlaluan. Kepala Tian Sheng dari Akademi Sein Spiritual berteriak dengan marah. Dia berdiri di langit dan seluruh tempat menjadi gelap. Penindasan yang tak terlukiskan turun pada Mu Chen dan dia tidak bisa bergerak. Namun, kepala Tai Chang juga berdiri dan menghilangkan penindasan. Dia menatap dingin pada kepala Tian Sheng. Mu Chen tampak tanpa ekspresi dan tidak terpengaruh oleh intervensi dari dua orang terkemuka. Dia mengambil kesempatan itu dan melanjutkan serangannya. Dia memberikan pukulan kuat ke tubuh Jisuan. Pukulan itu sombong dan kilat melonjak. Bang! Petir melesat melewati dan dada Jisuan menyerah. Dia memuntahkan seteguk darah bersama dengan beberapa organ internal yang hancur. Tubuhnya terbang mundur dalam keadaan menyedihkan, tetapi pandangannya tetap pahit dan dipenuhi dengan kebencian. Swoosh! Kepahitan dan dendam segera disusul oleh rasa takut. Dia melihat 9 Nether Warbird di langit, membuka mulutnya. Aliran api ungu berputar keluar dan menelannya. Temperatur tinggi menutupi tubuh Jisuan dan semua orang melihatnya berubah menjadi abu. Desir, saat abunya bubar, sebuah titik cahaya kecil muncul.
Itu adalah lautan Jisuan yang berdaulat. Meskipun tubuhnya hancur, arwahnya bisa bersembunyi di laut Sovereign. Selama roh itu ada, dia akan bisa mengolah tubuh. Desir. Namun, ketika titik cahaya melesat keluar, api ungu mendarat di atasnya dan membakarnya. Titik cahaya meledak dan energi spiritual yang mengerikan mengamuk. Jeritan dahsyat bergema di langit dan di bumi. Bajingan, kepala Tian Seng meraung marah. Dia melambaikan tangannya dan arus energi spiritual yang kuat terbentuk. Itu mendesing ke energi spiritual yang mengamuk dan menangkap titik cahaya suram. Arus melindungi titik cahaya dan mundur dengan cepat. Akhirnya mendarat di tangan kepala Tian Seng. Dia melihat titik cahaya yang sekarang hampir ilusi. Itu adalah roh Jisuan, dan telah terluka parah, hampir sampai titik pembuangan. Kepala Tian Seng menjadi pucat. Semangat Jisuan telah terluka parah dan tidak dapat diperbaiki. Bahkan jika dia bisa berkultivasi di masa depan, dia tidak akan bisa mencapai banyak. Kalian semua terlalu banyak. Kepala Tian Seng tampak sangat marah. Dia memberi Mu Chen dan 9 Netherworld bertampilan yang melotot. Pandangannya sangat dingin, itu menyebabkan suhu langit dan bumi turun. Berani sekali kamu, raungan marah kepala Tian Seng menyebar di langit. Seolah-olah kata-katanya sendiri dapat menyebabkan bumi hancur. Energi spiritual di sekitar mulai mengamuk, menyebabkan tingkat tekanan yang sangat besar, seolah-olah segel telah terbentuk dari pidatonya. Kepala Tian Seng ini memang kepala Akademi Saint Spiritual. Bahkan teriakannya saja sudah jauh lebih kuat daripada Dragon Hawk kuno. Di bawah tekanan yang mengerikan, Mu Chen seperti kapal kecil di laut yang bergejolak yang akan terbalik pada detik berikutnya. Wajahnya dipenuhi dengan kehikmatan. Vroom, di langit, 9 Netherworld Bird dengan cepat menyusut dan sosok yang menawan berlari ke bawah, berdiri di depan Mu Chen dan menghalangi tekanan untuknya. Dia menatap kepala Tian Seng dengan mata dinginnya. Meskipun dia bisa merasakan bahwa yang terakhir memiliki kekuatan yang tak terduga, tidak ada rasa takut terlihat di matanya yang menawan. Ketua Tian Seng, mempertimbangkan posisi kamu saat ini, kamu benar-benar ingin melawan seorang siswa, aku pikir kamu benar-benar mencemooh Akademi Spiritual Surga Utara. Kepala Tai Chang juga mengeluarkan raungan marah. Melangkah ke depan, dia muncul tepat di hadapan kepala Tian Seng. Saat tubuhnya yang kekar berdiri di udara, dia mengambil semua tekanan dari kepala Tian Seng. Di seluruh tempat, semua siswa terlalu takut untuk berbicara. Bahkan para kepala sekolah dari Akademi Spiritual lainnya tidak berani ikut campur. Lagi pula, apakah itu kepala Tian Seng atau kepala Tai Chang, kekuatan mereka adalah yang teratas di seluruh tempat. Kamu hanya mencoba racunnya dengan baik. Kepala Tai Chang, kamu memberinya perlindungan tanpa prinsip. Bocah ini benar-benar kejam. Jisian sudah kalah, tapi dia masih ingin membunuhnya. Kepala Tian Seng berkata dengan nada dingin, wajahnya berubah marah karena marah. Pertempuran semacam ini dimaksudkan untuk menjadi berbahaya. Baru saja ketika Jisuan menyerang, dia juga tidak menunjukkan belas kasihan. Kepala Tai Chang mencibir dan berkata, juga, menurut aturan, selama seseorang tidak mengakui kekalahan, pertarungan akan berlanjut sampai akhir. Kepala Tian Seng, barusan kamu campur tangan tanpa alasan yang tepat dan sudah melanggar aturan. Saat ini ada begitu banyak pemimpin di sini, aku khawatir kamu harus memberikan penjelasan. Petik 2. Kepala Tian Seng berhenti sejenak dan melanjutkan dengan nada rendah, baru saja, Jisian sudah ingin mengakui kekalahan. Tapi Mu Chen sangat agresif, dia bahkan tidak memberinya kesempatan. Kepala Tian Seng, ini bukan beberapa anak yang bermain-main. Kami sedang menjalani putaran final kejuaraan, kata kepala Tai Chang ketika sudut mulutnya terangkat, membentuk senyum mengejek. Wajah kepala Tian Seng menjadi gelap gulita. Saat wajahnya berubah suram, ruang di belakangnya mulai terdistorsi dengan penuh semangat. Jelas, karena kata-kata tajam kepala Tai Chang, dia tidak dapat mundur dengan anggun. Kamu hanya mendistorsi alasannya, aku pikir Mu Chen seharusnya tidak mendapatkan kejuaraan, kata kepala Tian Seng dengan tampilan yang membosankan. Mustahil, kepala Tai Chang menolak untuk menyerah. Dengan ekspresi dingin, ruang di belakangnya juga mulai berubah. Samar-samar, seolah-olah bayangan besar dengan diameter 10.000 kaki perlahan terbentuk di luar tubuhnya. Bayangan raksasa berwarna biru pucat di seluruh dan sepertinya memancarkan kabut kacau. Saat bernafas, angin dan awan terbentuk. Sementara itu, tekanan yang tak terlukiskan menyebar dan seluruh ruang menjadi bergolak. Kepala Tai Chang,
apakah kamu mencoba menantangku? Kepala Tian Seng mencibir. Di sekitarnya, bayangan yang memancarkan cahaya suci secara bertahap juga muncul. Cahaya tak berujung mengisi setiap sudut ruang. Kedua pemimpin itu benar-benar memanggil tubuh surgawi mereka yang berdaulat. Jika mereka benar-benar mulai bertarung, ruang kecil mungkin tidak akan mampu menahan pasukan. Semua siswa tercengang. Di bawah tubuh surgawi besar yang berdaulat itu, mereka merasa bahkan bernapas menjadi sangat sulit. Mu Chen juga melihat dua raksasa berdiri dengan tenang di udara. Ini adalah benda-benda langit yang berdaulat nyata. Begitu mereka digunakan, mereka bisa menghancurkan langit dan menghancurkan bumi tanpa banyak usaha. Semua orang pasti merindukan kekuatan itu. Sementara kepala Tai Chang dan kepala Tian Seng berdiri dalam oposisi yang tajam, para kepala dari Akademi Spiritual Sejuta Phoenix, Akademi Spiritual Bela Diri dan Akademi Spiritual Azure Sky akhirnya mengerutkan kening dan berkata, di depan begitu banyak siswa, kalian berdua masih bertindak tanpa tenang. Aku takut itu akan menghancurkan reputasi 5 akademi besar. Petik 2. Di langit, dua benda langit berdaulat yang mengirimkan tekanan mengerikan memudar dan akhirnya menghilang. Jelas, keduanya juga tahu bahwa itu akan memalukan jika mereka mulai berkelahi. Wajah kepala Tian Seng perlahan menjadi tenang. Dia berkata, Ketua Tai Chang, aku pikir ini masih terlalu dini bagi kamu untuk begitu puas. Di atas panggung sekarang, masih ada orang yang tidak berasal dari Akademi Spiritual Surga Utara kamu. Di bawah, Luo Li dan Wen Qingxuan keduanya muncul di samping Mu Chen. Yang terakhir mendengar pidato dan langsung berkata, tersenyum, Ketua Tian Seng, apakah kamu pikir aku memiliki kekuatan sekarang untuk bertarung dengan Mu Chen untuk kejuaraan? Juga, aku sangat mendukung Mu Chen mendapatkan kejuaraan. Wen Qingxuan sangat cerdas dan bisa dengan jelas memberitahu kepala Tian Seng mengatakan itu kepada kepala Tang Qiu dari Akademi Spiritual Sejuta Phoenix dalam upaya untuk memprovokasi dia. Karena itu, dia berbicara segera untuk mencegah hal itu terjadi. Wajah kepala Tang Qiu masih penuh dengan rahmat, tapi dia menatap Wen Qingxuan sebentar. Jelas, dia tahu apa yang dipikirkan gadis itu. Namun, dia hanya bisa mengatakan dengan enggan, Akademi Spiritual Sejuta Phoenix memang tidak memiliki hak untuk mengambil kejuaraan, aku pikir kita harus berjalan sesuai aturan. Bibir kepala Tian Seng bergerak sedikit. Akhirnya, dia hanya bisa mengendalikan ketidakbahagiaannya. Melambaikan lengan bajunya, dia duduk kembali. Jelas dia bisa mengerti bahwa saat ini, tidak mungkin untuk mencegah Mu Chen mendapatkan gelar. Aku berhenti, Wen Qingyun mengangkat lengannya dan berkata, tersenyum. Luo Li juga berseri-seri dan mengulurkan tangannya. Dengan demikian, Mu Chen menjadi satu-satunya yang tersisa di panggung. Sang juara jelas sudah muncul. Di langit, semua pemimpin lainnya mengangguk, kecuali kepala Tian Seng. Melihat sekeliling, semua kepala dari Akademi Spiritual lainnya mengangguk, menunjukkan bahwa mereka menyetujui hasil akhir. Karena kalian semua telah membuat pilihan, mari kita, 5 akademi besar, mengumumkan secara resmi bahwa juara untuk kompetisi Akademi Spiritual ini adalah Mu Chen dari Akademi Spiritual Surga Utara. Ketika suara anggun kepala Tang Qiu terdengar, ada sesaat keheningan. Kemudian, sorakan menggelegar pecah di mana-mana. Bahkan ruang itu tampak bergetar. Terlepas dari beberapa siswa yang kecewa dari Saint Spiritual Academy, sebagian besar siswa dari Akademi Spiritual lainnya memberikan tepuk tangan dan tepuk tangan meriah. Banyak tatapan penuh rasa hormat diarahkan pada sosok ramping di panggung pertempuran. Meskipun pemuda itu tidak dari Akademi Spiritual yang sama dengan mereka, kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya benar-benar membuat mereka memiliki kekaguman yang tulus. Dia bukan hanya orang paling cerdas dalam kompetisi Akademi Spiritual ini, tetapi mungkin yang terbaik dalam ratusan tahun. Kakakmu adalah yang terbaik. Di antara sorakan di langit, yang paling bersemangat jelas berasal dari siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara. Wajah mereka membengkak dengan sukacita dan penampilan mereka penuh antusiasme saat sorakan mereka memenuhi tempat itu. Ini adalah hasil terbaik yang telah diperoleh Akademi Spiritual Surga Utara di kompetisi Akademi Spiritual sejak didirikan. Pada titik pengumpulan Akademi Spiritual Sejuta Phoenix, mata Tang Qianer berbinar saat dia menatap sosok berkilauan di sorakan. Dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu, dia menjadi lebih cerah dari hari ke hari dan masih secara bertahap melepaskan potensinya yang menakjubkan. Melihat bahwa dia menjadi lebih terkenal, dia dengan tulus merasa bahagia untuknya.
Namun, ketika dia melihat tiga sosok cantik yang juga berdiri di sampingnya, mata cerdasnya redup tak terkendali dan dia menggigit bibirnya dengan ringan. Pria muda di depannya itu bukan lagi anak lelaki pemalu yang akan memegang tangannya dengan erat dan mengikuti dia berteriak, "Sister Kianer." Di masa depan, dia hanya akan menjadi lebih cerah dan suatu hari, dia bahkan mungkin menjadi terkenal di seluruh dunia 1000 besar. Menjelang ini, dia sama sekali tidak merasa konyol atau sombong, karena dia percaya padanya. Mu Chen, teruskan pekerjaan yang baik. Kamu menjadi lebih dan lebih menakjubkan sekarang. Jika pamanmu tahu tentang ini, dia pasti akan sangat senang. Kamu adalah kebanggaan dari alam spiritual utara. Mengepalkan tinjunya yang kecil, cahaya, senyum menyentuh muncul di pipi menawan Tang Qianer. Berdiri di atas panggung pertempuran dan mendengar sorakan di langit, Mu Chen akhirnya santai dari kegugupannya sebelumnya. Saat dia mulai melonggarkan, tubuhnya bergetar. Di sampingnya, tiga lengan terulur bersamaan, ingin menopang tubuhnya. Tetapi ketika mereka melihat satu sama lain melakukannya, lengan mereka segera berhenti. Mu Chen tidak jatuh, hanya saja wajahnya agak pucat. Jelas, dia telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran sebelumnya. Melirik Luoli dan Wen Qingxuan, 9 Netherworld tidak memulai percakapan. Sebagai gantinya, dia menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi balok, berlari ke tubuh Mu Chen. "Selamat, juara," kata Wen Qingxuan, nyengir. Mu Chen membiarkan dirinya tersenyum masam tetapi bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas godaannya. Melihat status Mu Chen, Luoli merasa agak tertekan. Ragu-ragu sejenak, dia masih dengan berani mengulurkan tangannya dan meraih telapak tangannya dengan lembut. Perasaan hangat langsung membuat Mu Chen sedikit lebih energik. Dia mengambil tangan Luoli sebagai gantinya dan memegangnya dengan erat, tidak mau melepaskannya. Oh, pada titik pengumpulan Akademi Spiritual Surga Utara, banyak siswa melihat pemandangan itu dan mengeluarkan raungan cemburu. Bahkan mata mereka dipenuhi dengan rasa iri. Wajah Luolu memerah sedikit. Tampilan pemalu di wajahnya yang cantik bahkan membuat langit terlihat lebih indah. Di bawah tatapan seperti serigala yang tak terhitung jumlahnya, Luoli mengumpulkan keberaniannya, menatap Mu Chen dan berkata dengan lembut, "Kamu berhasil. Selamat." Untuk mencapai hari ini, mungkin dia telah melakukan yang terbaik sejak dia meninggalkan jalan spiritual. Orang luar hanya bisa melihatnya melonjak di langit tetapi bukan harga yang harus dibayarnya, harga yang membuatnya merasa tertekan. Menatap mata yang seperti kaca, jernih, Mu Chen mengencangkan pegangan di tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan sinar matahari bersinar ke wajah tampan pemuda itu. "Luoli, percayalah padaku, suatu hari, aku akan menjadi yang terkuat di dunia. Untukmu, aku akan membalikkan dunia." Di wajah gadis itu yang elegan, senyum yang sangat lembut muncul. Dia mengangguk ringan dan tangannya juga memegang erat-erat Mu Chen. "Aku akan menunggumu." Petik 2. Pada saat juara terakhir muncul, suasana awalnya tegang juga diam-diam mengendur. Pertempuran sebelumnya memiliki terlalu banyak pasang surut. Karena itu, ketika pertarungan berakhir, banyak orang menghela nafas lega di hati mereka. Pertempuran sudah sangat mengasyikkan. Jika itu terus berlanjut, banyak orang mungkin tidak akan bisa mentolerirnya. Karena penutupan kompetisi Akademi Spiritual, layar cahaya yang menyelimuti panggung pertempuran dan berbagai zona Akademi Spiritual juga menghilang. Pada saat terakhir ini, pembatasan pada siswa akhirnya melemah. Di langit, cermin kehakiman besar perlahan berubah dengan cahaya yang beredar di permukaannya. Saat itu, beberapa sosok dikeluarkan dan mereka mendarat di tanah tampak compang camping. Mereka adalah orang-orang yang terjebak dalam cermin penghakiman sebelumnya. Shen Changsheng, Li Xuantong dan Su Xuan mendarat di dekat Mu Chen, setelah itu mereka mengacungkan jempol. Melihat ini, tampaknya meskipun mereka terjebak dalam cermin penghakiman, mereka masih bisa menyaksikan pertempuran yang mengguncang bumi. Mu Chen menyeringai pada mereka dan kemudian menoleh. Melihat Wen Qingxuan, yang meregangkan tubuh dan tidak keberatan sama sekali bahwa tindakannya membuat tubuhnya yang sempurna bahkan lebih menarik, dia berkata, "Setelah ini, kamu akan kembali ke Akademi Spiritual Sejuta Phoenix secara langsung, kan?" "Yup," Wen Qingxuan mengangguk. Setelah kompetisi Akademi Spiritual berakhir, ruang ini akan ditutup dan semua siswa akan kembali ke Akademi Spiritual mereka sendiri. Jika mereka ingin bertemu lagi, mereka harus menunggu untuk pertukaran akademi beberapa waktu kemudian.
Kenapa? Maukah kamu merindukanku? Mata Wen Qingxuan tersenyum ketika dia melihat Mu Chen dan berkata, kalau begitu kamu bisa mendaftar untuk bergabung dengan Akademi Spiritual Sejuta Phoenix. Meskipun Akademi hanya menerima siswa perempuan, kamu adalah juara kompetisi Akademi Spiritual. Aku pikir kepala kita akan dengan senang hati membuka pintu belakang untuk kamu. Petik 2. Menanggapi godaan Wen Qingxuan, Mu Chen hanya bisa memberikan senyum canggung. Wen Qingxuan menyingkirkan rambut di dahinya dan berkata dengan senyum menawan, jangan khawatir, kita masih bisa bertemu di masa depan. Tetapi pada saat itu, aku pikir aku mungkin akan berada di posisi lain. Mu Chen juga mengangguk dengan lembut. Pada saat itu, dia sudah meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara untuk mencari kekuatan yang lebih besar. Di sisi lain, latar belakang Wen Qingxuan tidak lemah. Ketika mereka bertemu lagi, mungkin posisi mereka berdua akan benar-benar berubah. Mu Chen, jika kita bertemu lagi, aku harap kamu tidak akan terlihat putus asa. Lagi pula, kamu adalah juara kompetisi Akademi Spiritual. Meskipun 5 akademi besar sangat kecil dibandingkan dengan seluruh dunia 1000 besar, jika kamu telah kehilangan ketajaman dan kepercayaan dirimu pada saat itu, aku pikir aku akan sangat kecewa. Juga, aku akan merasa kecewa untuk Luo Li. Wen Qingxuan menatap Mu Chen. Meskipun nadanya gembira, dia sepertinya tidak mengatakan itu untuk bersenang-senang. Mu Chen jatuh ke dalam kesunyian singkat. Dia tahu bahwa jalan di masa depan tidak akan mudah dan itu akan lebih sulit daripada yang ada di Akademi Spiritual Surga Utara. Di sana, dia setidaknya bisa berkultivasi dalam damai. Namun, setelah dia memasuki dunia 1000 besar yang tak berujung, dia harus menanggung lebih banyak. Meskipun dia hampir mencapai tingkat kedaulatan, itu hanya titik awal untuk menjadi salah satu kekuatan top. Namun, di jalan menuju puncak, bakat hanya sekunder. Hati yang tidak akan terguncang oleh faktor eksternal adalah hal yang paling penting. Selama bertahun-tahun, Mu Chen telah mengalami banyak hal, dan jika hatinya pernah terguncang sebelumnya, akan sulit baginya untuk mencapai tempat dia berdiri saat ini. Mengangkat kepalanya, Mu Chen menatap wajah indah Wen Qingxuan dan berkata dengan lembut, kita akan lihat. Wajah cantik Wen Qingxuan dipenuhi dengan senyum. Mengangguk, dia berkata, jika kamu tidak mengecewakanku pada saat itu, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk mengganti pacarku. Saat dia berbicara, tatapan menggodanya beralih antara Luo Li dan Mu Chen. Luo Li meliriknya dengan tatapan tak berdaya. Saudara Mu Chen, selamat. Ketika mereka berbicara, Wu Ling dan Wu Yingying dari Akademi Spiritual Bela Diri, serta Wen Buseng dan tim lainnya, datang untuk memberikan ucapan selamat. Mu Chen juga memiliki kesan yang baik terhadap mereka dan wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Mereka semua tahu bahwa setelah mereka berpisah dari tempat itu, tidak pasti kapan mereka bisa bertemu berikutnya. Itu karena Akademi Spiritual hanya berhenti sepanjang perjalanan kultivasi mereka. Di masa depan, mereka semua akan memasuki dunia 1000 besar yang indah yang dirindukan setiap orang. Pada saat itu, semua orang mungkin memiliki keadaan pikiran yang berbeda dan akan sulit untuk tetap murni seperti saat ini. Dengan demikian, Mu Chen benar-benar menghargai teman-teman yang diperolehnya melalui pertempuran. Wu Ling, Wen Buseng dan yang lainnya menatap Mu Chen dengan tatapan rumit. Di tempat pertama, tidak ada yang akan membayangkan bahwa juara terakhir dari kompetisi Akademi Spiritual bukan Jisuan yang paling terkenal dan juga bukan Wen Qingxuan yang reputasinya juga menyebar jauh, tetapi seorang pemuda yang benar-benar kuda hitam. Ketika Jisuan dan Xie Tianhe bekerja sama dan menyebabkan Mu Chen terperangkap di Mirror of Judgment, mereka semua merasa agak kasihan padanya. Namun, tanpa disangka-sangka, pemuda yang galak itu benar-benar keluar dan membalikkan pertarungan. Pada akhirnya, dia bahkan berhasil mengalahkan Jisuan. Selain itu, serangan yang digunakan Mu Chen terhadap Jisuan menjelang akhir juga membuat mereka merasa sedikit ketakutan. Meskipun pemuda itu biasanya terlihat tidak berbahaya, ketika dia benar-benar ingin membunuh seseorang, dia memang seperti pembunuh dewa dan tidak akan ragu sama sekali ketika menyerang. Wu Ling dan Wen Buseng agak sombong, dan bahkan Jisuan tidak berhasil meyakinkan mereka tentang keunggulannya. Tapi kali ini, terhadap Mu Chen, yang kira-kira seusia mereka harus mengatakan bahwa mereka mengaguminya. Jelas, di masa depan, pemuda ini tidak akan menjadi orang biasa. Mungkin setelah waktu yang lama, dia bahkan akan terkenal di dunia 1000 besar. Hei,
Kamu masih berutang budi padaku. Apakah kamu ingat? Wu Yingying menatap Mu Chen dengan mata menawannya dan berdiri dengan tangan akimbo. Meski begitu, dia terlihat sangat bangga, tetapi pipi putihnya tidak bisa disembunyikan. Misi, bagaimana kamu ingin aku membalasmu? Mu Chen berkata dan tersenyum. Wu Yingying menatap Mu Chen sebentar, setelah itu akhirnya dia berbicara dengan ragu, aku belum memikirkannya. Aku akan memberitahumu lagi ketika aku memikirkan sesuatu. Mu Chen agak geli. Gadis ini jelas sangat menggemaskan. Dia segera mengangguk dan berkata dengan nada serius, pada saat itu, bahkan jika aku harus memanjat gunung pedang dan terjun ke lautan api, aku pasti tidak akan cemberut. Kata-kata dari seorang pria tidak bisa dipercaya, terutama ketika itu dari orang cabul sepertimu. Wu Yingying memberikan ham yang lembut. Mu Chen berdeham karena malu. Tapi tadi kamu cukup tampan. Lebih tampan dari kakakku. Aku tidak menyia-nyiakan usahaku bersorak untukmu. Wajah Wu Yingying sedikit merah saat dia berbicara terus terang tetapi matanya yang besar dan cerah menatap Mu Chen tanpa rasa malu gadis khas. Terima kasih, Mu Chen menggaruk kepalanya dan tersenyum cerah. Rasa dingin yang dimilikinya ketika bertarung dengan Jisuan tampaknya benar-benar hilang. Melihat adegan itu, Wen Qingxuan cemberut bibirnya dengan lembut. Dia berjalan di dekat Luoli dan berkata dengan lembut, pria ini benar-benar memiliki banyak keberuntungan dengan para wanita. Setelah kau pergi, dia pasti akan mengenal lebih banyak gadis. Kamu benar-benar tidak khawatir. Aku sarankan kamu juga, tendang dia pergi lebih awal dan ikut aku. Petik 2. Suara Wen Qingxuan sengaja dibuat rendah tetapi cukup tinggi untuk didengar Mu Chen. Kelopak mata Mu Chen berkedut tak terkendali sementara Luoli hanya bisa memutar matanya, sedikit tidak senang. Wen Qingxuan memandang Mu Chen nakal. Sementara Luoli sedang berbicara dengan Shen Changsheng dan yang lainnya, dia berjalan di dekat Mu Chen dan melirik ke arah tempat siswa Akademi Spiritual Sejuta Phoenix berada. Tapi kamu punya teman di Akademi Spiritual Sejuta Phoenix kita. Kamu tidak ingin pergi dan melihatnya. Kakak Qianer, mendengar itu, Mu Chen pertama kali berhenti sebentar, dan kemudian sukacita memenuhi matanya. Dia juga melihat ke zona Sejuta Phoenix Spiritual Academy, di mana dia melihat seorang wanita muda berpakaian hijau muda berdiri dengan anggun dan menatapnya dengan mata yang cerdas. Selama bertahun-tahun, wanita itu perlahan menjadi lebih dan lebih dewasa dan bercahaya. Meskipun dia hanya berdiri diam di antara banyak wanita cantik, dia masih sangat menggoda. Menyadari bahwa Mu Chen sedang melihat ke arahnya, senyum lembut muncul di wajah putih pucat Tang Qianer. Menggerakkan tubuhnya, Mu Chen berlari langsung ke wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya di Akademi Spiritual Sejuta Phoenix dan pergi ke Tang Qianer. Berseri-seri, dia berkata, Sister Qianer, sudah lama sekali. Wanita muda itu masih memiliki kuncir kuda yang jatuh lembut di pinggangnya yang tipis. Dia menatap Mu Chen, nyengir. Dengan tangan di punggungnya, tubuhnya sedikit condong ke depan dan senyum nakal muncul di wajahnya yang manis. Sepertinya kamu bersenang-senang sekarang. Saudari Qianer, kamu menjadi semakin dan semakin cantik. Sayangnya, kamu berada di Akademi Spiritual Sejuta Phoenix. Jika kamu berada di Akademi Spiritual Surga Utara kita, orang-orang akan mematahkan leher mereka untuk mengejar kamu. Mu Chen memandang Tang Qianer. Wanita itu saat ini menjadi semakin menarik. Karena tubuhnya condong ke depan tanpa disengaja, bentuk tubuhnya bahkan lebih terasa. Menilai dari penampilan dan wataknya, jika dia berada di Akademi Spiritual Surga Utara, dia pasti akan memiliki lebih banyak pengagum daripada Susuan. Kamu berani mengolok-olok aku? Tang Qianer sedikit memerah saat dia mengangkat tinjunya yang kecil ke Mu Chen seolah-olah dia marah. Mu Chen tersenyum dan berkata, apakah kamu baik-baik saja di Akademi Spiritual Sejuta Phoenix? Tidak. Karena dia terus memikirkan patah hati. Dari samping, beberapa wanita muda tertawa. Mereka tampaknya berteman dengan Tang Qianer dan menatap dengan penuh rasa ingin tahu pada pemuda paling cerdas di semua akademi spiritual. Wajah Tang Qianer langsung memerah. Dia menatap wanita-wanita itu dengan tatapan seperti pisau dan mereka dengan cepat lari, tertawa. Mu Chen tertawa kering. Melihat mata pintar Tang Qianer, dia tidak tahu harus berkata apa. Selamat. Tang Qianer, bagaimanapun, tidak mengatakan hal lain tentang topik yang mendua ini. Sambil tersenyum, dia melanjutkan, aku pikir jika pamanmu tahu tentang ini, dia pasti akan merasa sangat bahagia dan bangga. Mu Chen juga tersenyum hangat.
Dia merindukan ayahnya juga. Apakah dia gadis yang selalu kamu sukai? Tang Qianer berkata dengan lembut dan tiba-tiba berbalik untuk melihat Luo Li, yang berada di kejauhan. Menatap kembali pada Tang Qianer, Mu Chen mengangguk dengan lembut. Dia sangat luar biasa, sangat cantik. Bulu mata panjang Tang Qianer berkedip ringan saat dia tersenyum. Terima kasih, Mu Chen berseri-seri. Tang Qianer menurunkan kepalanya dan jari kakinya yang tipis dengan lembut menggaruk tanah. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, sebenarnya, aku agak menyesal datang ke Akademi Spiritual Sejuta Phoenix. Mu Chen menggaruk kepalanya tetapi tidak berani melanjutkan topik pembicaraan. Setelah semua, ia dan Tang Qianer tumbuh bersama dan keduanya sangat dekat. Namun, selama ini dia tidak menganggap hubungan itu romantis. Mu Chen, mata pintar Tang Qianer tampaknya sangat cerah saat ini. Seolah-olah dia sudah menemukan sesuatu. Senyum di pipinya juga berubah semakin menawan. Aku akan bekerja sangat keras di masa depan juga. Aku akan mengejarmu. Wanita muda itu mengepalkan tinjunya dengan kuat, dan tekad terdalam bisa dilihat di kedalaman matanya. Dia sudah menyesali keputusan sekali, dan tidak ingin terus menyesali. Karena itu, dia harus bekerja keras untuk mengejar ketinggalan. Setidaknya dengan cara itu, dia bisa berdiri di sampingnya, seperti Luo Li. Melihat ke mata wanita muda itu, Mu Chen akhirnya mengangguk dengan lembut. Seharusnya menjadi hal yang baik bahwa dia memiliki satu target lagi untuk diusahakan. Kalau begitu, aku akan menunggu Sister Qianer melampauiku. Mu Chen tersenyum tulus. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ruang yang dipenuhi banyak orang. Mengambil napas dalam-dalam terlepas dari dirinya sendiri, ekspresinya berubah nostalgia dan santai. Kompetisi Akademi Spiritual akhirnya berakhir. Setelah 3 tahun berkultivasi di Akademi Spiritual Surga Utara, ia akhirnya menyerahkan naskah jawaban yang sempurna, meskipun ia tahu bahwa jalannya yang sebenarnya baru saja dimulai.